Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 479 kami pindah. Namun, lampu merah tidak berhenti di situ. Itu terus berkembang, tampaknya tak terbendung. Tidak lama kemudian, kota terdekat diselimuti oleh cahaya saat meluas dengan kecepatan yang menakutkan. Seperti arus deras yang mengamuk, ia terus menelan lebih banyak tempat. Kota, suku, pembudidaya dan orang-orang yang kesepian, binatang iblis, hutan, pada dasarnya semuanya ditelan olehnya. Pada titik tertentu, itu bahkan menembus perbatasan negara Kerlen dan mulai menarik kota-kota negara lain ke dalamnya juga. Yah, itu sudah diduga sejak awal lembah itu dekat dengan perbatasan. Saat lampu merah meluas, aliran energi spiritual benar-benar berubah di negara-negara sekitarnya. Siapapun di alam transformasi jiwa atau di atasnya segera menyadari perubahan itu. Kembali di sekte dalammu, Ryan, Kia, Havek, dan Roman menatap tajam saat mesin sirkuit bekerja untuk membuat beberapa keping formasi sirkuit sendiri. Sepertinya berhasil. Yah, ini sudah model kelima dari mesin pembangun sirkuit spiritual kami. Karena kami bisa membuat 4 model sebelumnya, tidak mengherankan kalau yang ini berhasil. Dreman mengangguk sebelum berkata, model kerja pertama tidak bisa membuat bagian sirkuit sekecil yang saya bisa secara manual, tapi pasti bisa menjaga kualitasnya tetap konsisten. Kia melihat itu dan berkomentar. Bagian terbaik dari mesin mungkin adalah bagian pemrograman yang dibicarakan Ryan. Saya tidak pernah berpikir kita bisa menggunakan pulsa listrik untuk bertindak sebagai perintah untuk mendikte bagaimana mesin ini akan bekerja. Benar-benar mengesankan. Sangat disayangkan bahwa ini hanya yang pertama. Kami akan membutuhkan semua bagian pelengkap jika kami ingin terus mengurangi ukuran komponen listrik. Havek tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, hahaha, jangan khawatir. Dengan bakat baru dewa ini untuk pemrograman, kita akan segera menyelesaikan bagian pelengkap berikutnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Ryan tersenyum sambil menatap Havek. Itu tidak bohong. Dia membawa konsep program kepada semua orang, tetapi Haveklah yang ternyata sangat cocok untuk pekerjaan semacam ini. Dia mengerti bagaimana konsep 1 dan 0 bekerja. Benar saja, repositori formasi listrik di alam permata jiwa menggabungkan rune formasi dunia kultivasi dengan sirkuit yang ditemukan di komputer dari bumi. Ryan sangat terkejut dengan apa yang bisa dianggap sebagai kemampuan pemrosesan dari unit pemrosesan spiritual ketika digunakan. Yang mereka gunakan untuk mesin pembangun sirkuit spiritual pertama sangat besar dan jutaan kali lebih lambat dari CPU saat ini yang ditemukan di bumi. Namun, Sister Orb menyebutkan bahwa SPU mereka adalah yang tahu berapa kali lebih baik daripada CPU pertama yang muncul di bumi. Belum lagi ukuran yang dianggap Ryan terlalu besar tidak lebih dari seperti semut jika dibandingkan dengan komputer dan mesin listrik pertama di bumi. Memang, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki intuisi yang begitu tajam untuk pemrograman seperti Havek. Tentu saja, pemrograman adalah kata lain yang Ryan curi tanpa malu-malu dari bumi. Namun, itu tidak bisa dihindari. Lagi pula, mereka tidak memiliki kata di dunia kultivasi untuk menggambarkan pekerjaan semacam ini. Setelah mesin bangunan sirkuit spiritual pertama selesai, mereka mulai menggunakannya untuk membuat lebih banyak mesin presisi yang mereka butuhkan. Tentu saja, mereka tidak menyalinnya. Mesin-mesin lain bertanggung jawab untuk membangun bagian-bagian lain yang diperlukan. Setelah 1 tahun, mereka akhirnya berhasil membuat mesin sirkuit yang mampu membuat semua bagian yang mereka butuhkan untuk mulai membuat komponen yang lebih kecil untuk yang baru. Bagian tersulit dalam membuat mesin pembangun sirkuit spiritual adalah iterasi pertama. Bagaimanapun, mereka harus dikembangkan dan dibangun dengan tangan. Mereka bahkan tidak tahu berapa kali mereka mencoba dan gagal. Tapi sekarang, mereka sudah mencapai model kelima. Beberapa menit berlalu sebelum mesin akhirnya berhenti bekerja. Dari dalam, mereka mengeluarkan komponen kecil. Kelompok Ryan terpaksa menyalurkan energi spiritual ke mata mereka untuk melihatnya dengan sempurna. Apakah transistornya berfungsi? Droman melanjutkan dan menggunakan energi spiritualnya untuk membuat pulsa listrik kecil di transistor. Pada saat yang sama, mereka memverifikasi rune yang lebih kecil di atasnya dengan indera spiritual mereka. Saat itulah rune menjadi hidup sejenak sebelum dimatikan. Proses itu sendiri tidak berlangsung lebih dari sepersekian detik,
tetapi mata semua orang menyala sebagai tanggapan. Hahaha, itu berhasil. Droman menghela nafas lega saat dia melihat titik di jarinya. Ini tidak sekecil yang bisa saya buat dengan memanipulasi energi spiritual. Namun, model kelima dapat membuat ribuan ini tanpa mengorbankan kualitas. Itulah yang kami butuhkan. Ryan merenung sebentar sebelum menyarankan. Bagaimana kalau kita mencoba dan membuat SPU baru dengan bagian-bagian ini? Kami telah menggunakan ukuran model pertama sampai sekarang, dan hampir tidak dapat bekerja dengan informasi. Lihat SPU mesin pembangun sirkuit spiritual. Panjangnya beberapa meter, terlalu tidak praktis. Hafek merenung sebentar sebelum berkata, kami membuat yang pertama secara manual dengan keterampilan senior Droman. Namun, itu bekerja dengan sangat baik sehingga kami lupa menggunakan transistor yang dibuat oleh mesin. Kami hanya fokus pada pengurangan ukuran komponen lebih dan lebih. Saya pikir sudah waktunya untuk kami untuk mencobanya. Kia, Droman, dan Ryan mengangguk sebagai jawaban. Itu akan menjadi SPU pertama yang dibuat dengan bantuan mesin. Namun, saat mereka akan mulai, Droman membeku di tempat saat dia melihat ke arah tertentu. Ini. Pada saat yang sama, Mia, Zuan, dan cacing tua juga melihat ke arah yang sama. Bahkan cacing tua menunjukkan beberapa reaksi ketika dia merasakan itu, apalagi Mia dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bukan satu-satunya yang memperhatikan perubahan aliran energi spiritual itu. Persetan, bagaimana bisa begitu banyak energi spiritual dipindahkan seperti ini? Apa itu? Formasi. Ryan dan Roan mendengar kata-kata itu di kepala mereka ketika mereka merasakan perubahan itu. Terima kasih kepada Sister Orb. Sama seperti Droman dan yang lainnya, mereka juga melihat ke arah lampu merah melebar. Sister Orb, dapatkah Anda memberitahu apa yang terjadi? Tidak, aku tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Saya hanya bisa tahu dari arah mana energi spiritual didorong. Droman tidak tahu apa-apa tentang percakapan Ryan dan Roan dengan Sister Orb. Dia hanya memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Droman dan Ryan kemudian saling memandang dan tahu bahwa mereka memperhatikan perubahan itu. Hal yang sama terjadi antara Roan dan Old Worm. Penatua Droma, apakah hal seperti itu mungkin? Droman sangat terkejut dengan apa yang dia rasakan sehingga dia mengabaikan fakta bahwa Ryan seharusnya tidak bisa merasakan itu. Saya tidak tahu. Kia dan Hafek memandang keduanya, ekspresi bingung di wajah mereka. Apa yang kamu bicarakan? Cepat, dan mari kita mulai. Droma langsung menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk itu. Keluarlah. Ryan setuju dengannya. Ayo pergi. Kia dan Hafek saling memandang dan mengikuti. Segera, mereka melihat keributan di pintu masuk aula formasi. Begitu mereka melangkah keluar, mereka mengerti mengapa. Sekte Dalamu dibangun di salah satu gunung tertinggi di Jialin. Secara alami, mereka memiliki pandangan istimewa tentang cakrawala mereka. Saat ini, langit di arah negara Kerlen benar-benar merah. Cacing tua dan Roan memperhatikan hal yang sama ketika mereka keluar dari ruang alkimia. Tiba-tiba, Droman dan Old Worm menerima pesan spiritual sense dari Mia. Hal yang sama terjadi pada semua tetua sekte di alam jiwa baru lahir. Datanglah ke puncak gunung. Reliance, yang kebetulan berada di sekte untuk mengantarkan binatang iblis lain, juga mendapat pesan itu. Droman memandang kelompok Ryan sebelum berkata, aku harus pergi menemui Master Sekte. Namun, Ryan segera memegang jubahnya. Aku juga pergi. Droman merenung sebentar dan mengangguk. Berbeda dengan yang lain, Ryan pertama kali menyadari peristiwa itu melalui perubahan energi spiritual, bukan karena langit merah. Roan bahkan tidak perlu bertanya karena cacing tua segera menariknya dengan energi spiritual dan terbang ke arah puncak gunung. Kia dan Hafek tertinggal, tidak tahu harus berbuat apa. Yah, Hafek dengan cepat pulih dan berbalik. Yah, aku akan kembali untuk melanjutkan. Apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang terjadi saat ini? Hafek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Selama dewa ini tidak diganggu oleh itu tidak masalah. Lagi pula, itu tidak sepenting aku. Hahaha. Begitu saja, Hafek menghilang di dalam aula formasi. Adapun Kia, dia bukan Hafek, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Tanpa meminta izin atau semacamnya, dia langsung bergegas ke puncak. Di dalam aula utama sekte. Kenapa si kembar ada di sini?
Tanya Mia dengan ekspresi gelap. Dreman kemudian menjelaskan. Mereka juga merasakan masalah dengan energi spiritual. Apa? Mia tercengang. Dia tahu bahwa hanya mereka yang berada di alam transformasi jiwa atau di atasnya yang seharusnya memperhatikan hal seperti itu. Namun, para tetua alam jiwa baru lahir bingung dengan kata-kata itu. Masalah seperti apa? Droman menatap Mia, yang menghela nafas sebelum menjelaskan. Pada akhirnya, dia mengabaikan si kembar, berpikir bahwa mereka akan selalu muncul di mana-mana. Kalian memperhatikan perubahan yang datang dari negara Kerlen, kan? Apapun itu mendorong semua energi spiritual menjauh. Kalian tidak bisa merasakannya karena kultivasi kalian. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana kedua orang ini melakukan itu, katanya, dia menatap Ryan dan Rowan dalam-dalam. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya sementara wajah datar Rowan bahkan tidak berubah. Terserah. Ini bukan waktunya untuk membicarakan itu. Semuanya, kita akan pindah. Juga, panggil beberapa tetua dan murid realem formasi inti dan jiwa fusion. Kita mungkin membutuhkan bantuan mereka. Bab 480 Siapa yang ingin pergi pertama? Semua orang terkejut dengan perintah itu. Namun demikian, mereka dengan cepat mengangguk karena mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mia kemudian menatap Zuan sebelum bertanya. Apa yang akan Anda lakukan, Guru? Aku akan pergi dengan kalian. Aku cukup yakin bahwa semua leluhur dari 5 sekte sudah pergi. Leluhur keluarga kerajaan Jialin juga seharusnya tidak berbeda. Cacing tua menggelengkan kepalanya saat dia menyela. Tidak hanya mereka. Benda ini tampaknya sangat besar. Negara-negara lain juga pasti akan pindah. Cacing tua benar. Pada saat ini, semua sekte, klan, dan berbagai organisasi sedang menuju ke Kerlen atau ke negara-negara di mana lampu merah terus berkembang. Juga, perwakilan dari keluarga kekaisaran mengambil jimat transmisi pikiran mereka dan langsung menggunakannya. Apapun yang terjadi di sana pasti membutuhkan intervensi mereka juga. Kembali di sekte Dalamu, Kia tiba-tiba menerobos masuk ke aula pertemuan. Semua orang kemudian menatapnya saat mereka menyipitkan mata. Namun, semua orang tahu bahwa Kia adalah putri dari keluarga kekaisaran, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Putri, kita tidak bisa bicara sekarang. Kia menggelengkan kepalanya. Aku bukan idiot. Aku tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Sebagai putri kekaisaran, aku harus memiliki pemahaman yang lengkap tentang situasinya. Aku juga memiliki jimat transmisi pikiran jika kamu perlu menghubungi keluarga kekaisaran langsung. Selain itu, Kia menunjuk Ryan dan Rowan dan melanjutkan. Karena mereka ada di sini, kenapa aku tidak? Mia tidak memiliki kesabaran untuk berurusan dengan Kia saat ini. Yah, dia tidak akan melakukannya karena status mereka benar-benar berbeda satu sama lain. Pada akhirnya, dia hanya memesan. Seseorang bawa dia bersama kita. Ayo pergi. Old Wom dan Droman membawa Ryan dan Rowan bersama mereka, sementara Tyria melakukan hal yang sama dengan Kia. Segera, para murid sekte melihat para tetua terbang keluar dari gunung dengan kecepatan tinggi. Pada titik tertentu, tetua sekte Dalamu bertemu dengan tetua keluarga kerajaan Jialin. Sekali lagi, yang memimpin mereka adalah Kochei. Kedua kelompok dengan cepat bergabung bersama saat mereka melanjutkan perjalanan. Kochei, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Kochei menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Kali ini, kami benar-benar tidak tahu. Jika saya tidak salah, itu tidak dimulai di negara Jialin kami, untuk memulai. Mia pun mendekati keduanya. Yang bisa kami katakan adalah asal-usul fenomena itu setelah Anda mempertimbangkan dari arah mana aliran energi spiritual itu datang. Hanya apa yang mungkin memulainya. Saat itulah Old Wom dan Droman mendekati mereka. Saya punya ide. Perhatian semua orang langsung teralihkan. Pada akhirnya, Rowan yang berbicara. Anak laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Droman kemudian dengan cepat menjelaskan kepada Kochei dan bawahannya bagaimana Ryan dan Rowan bisa merasakan perubahan dalam aliran energi spiritual. Apakah kamu yakin? Ryan mengangguk saat dia menjawab. Mungkin karena sifat afinitas unsur kita. Kalau tidak, kita tidak bisa mengatakan mengapa kita bisa merasakannya. Rowan menggelengkan kepalanya. Zuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Itu tidak masalah sekarang. Rowan, kamu bilang kamu pikir kamu tahu sesuatu.
Apa yang kamu bicarakan? Rowan kemudian mulai menjelaskan. Yang bisa kami katakan hanyalah asal dari mana energi spiritual mengalir. Itu memberi kami arah umum kemana kami harus pergi. Saya mungkin salah, tapi saya pikir itu datang dari lembah tempat Vena Masput ditemukan. Vena Masput. Para ahli top menyipitkan mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan. Itu sudah diduga karena batu-batu itu hanya berguna bagi mereka yang mencoba memasuki alam inti dan penggabungan jiwa. Pada transformasi jiwa dan kultivasi Saint Realm mereka, hal seperti itu tidak berguna. Satu-satunya yang memahami berita itu adalah Mia. Bagaimanapun, Vena Masput dapat membantu para pembudidaya tingkat rendah sekte yang ingin memasuki alam inti dan penggabungan jiwa. Adalah tugasnya untuk menyadari hal-hal seperti pemimpin sekte. Vena Masput muncul di sebuah lembah di dalam negara Kerlen baru-baru ini. Sekarang Rowan mengatakan itu, kita memang terbang ke arahnya sekarang. Rowan mengangguk. Hal yang menurutku aneh adalah bagaimana tidak ada yang memperhatikan bahwa Vena Masput sampai sekarang. Tentu, batu Masput kebanyakan ditemukan di bawah tanah. Namun, Vena sebesar itu yang dilaporkan seharusnya tidak disembunyikan untuk waktu yang lama. Pada awalnya, saya tidak terlalu peduli tentang itu, tetapi itu mungkin terkait dengan situasi saat ini. Tentu saja, banyak orang lain juga memikirkan hal yang sama dengan Rowan. Karena itu, para ahli negara Kerlen pergi untuk memverifikasi lembah. Namun, yang mereka temukan hanyalah Vena Masput dan tidak ada yang lain. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membuka lembah ke negara lain karena berita itu sudah menyebar. Koche merenungkan sedikit tentang itu. Yah, kami masih tidak tahu apakah itu benar-benar terhubung dengan lembah yang kamu bicarakan. Zuan mengangguk. Ayo tingkatkan kecepatan kita. Saat semua orang terbang ke depan, Mia mendekati Ryan dan Rowan. Di mana kamu mengirim Malaka kali ini? Ryan menghela nafas sambil menunjuk ke arah langit merah. Kami menyuruhnya pergi ke Kerlen untuk mengambil beberapa cairan obat Masput untuk pil lintas alam. Dari yang aku tahu, dia membawa Kentaki bersama temannya itu. Itulah satu lagi alasan mengapa si kembar tahu bahwa lembah adalah inti masalahnya. Orang harus ingat bahwa mereka juga memiliki hubungan kecil dengan Kentaki. Mereka bisa tahu kemana arah Kentaki selama dia tidak terlalu jauh. Mereka tidak bisa merasakan kehadiran Kentaki ketika mereka berada di ibu kota kekaisaran. Namun, dia jauh lebih dekat sekarang. Temannya, apakah kamu berbicara tentang Ilya? Yah, mereka berdua sudah dekat satu sama lain selama beberapa waktu. Waktu terus berlalu ketika tiba-tiba, kelompok itu dapat melihat semacam penghalang merah di kejauhan. Itu sangat besar sehingga mungkin untuk melihatnya dari jarak yang sangat jauh. Bahkan pada tingkat kultivasi mereka, mereka masih membutuhkan beberapa menit untuk terbang ke garis depan. Mia dan yang lainnya kemudian melihat ke langit saat penghalang membentang ke awan. Tapi itu belum semuanya. Indera spiritual mereka memasuki bumi dan dapat mengatakan bahwa itu juga meluas ke bawah tanah, atau setidaknya sejauh yang dapat dijangkau oleh indera spiritual mereka. Koche kemudian menatap salah satu bawahannya. Lukio, periksa. Lukio dengan cepat mengangguk ketika dia mendekati penghalang merah. Namun, begitu dia menyentuhnya, dia ditolak kembali oleh energi penghalang. Apa kamu baik-baik saja? Lukio mengangguk sambil melihat tangannya. Dia hanya menyentuh penghalang untuk sepersekian detik, tapi dia hampir kehilangan tangannya. Itu meneteskan darah. Bahkan mungkin untuk melihat tulang-tulang di dalamnya, yang semuanya patah. Ryan memperhatikan itu dan dengan cepat menawarkan bantuannya. Pada titik ini, semua orang di negara Jialin tahu tentang kekuatan penyembuhan konyol Ryan, jadi Lukio menerima bantuannya. Itu juga akan menyelamatkannya beberapa pil penyembuhan. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Tulang-tulang Lukio mulai pulih kembali saat luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang memungkinkan untuk dilihat dengan mata telanjang. Mereka yang melihat itu terjadi untuk pertama kalinya akhirnya dapat memahami mengapa sekte lain menaruh begitu banyak perhatian pada si kembar. Namun, perhatian mereka tidak berlama-lama di sana karena mereka melihat kelompok lain mendekat dari kejauhan. Itu sekte Rohe. Rago, ahli Saint Realm dari sekte Rohe, memimpin kelompok ke arah mereka. Sepertinya aku datang terlambat. Zuan dan Koche menggelengkan kepala saat mereka menjawab. Kami baru saja tiba juga. Zuan dan Koche kemudian memberitahu dia apa yang mereka pahami tentang hal ini sejauh ini.
Kalian berdua, ayo naik. Zuan dan Rago mengangguk saat mereka mengikuti Kochei. Segera, mereka menghilang ke langit. Di alam kultivasi mereka, meninggalkan atmosfer bukanlah sesuatu yang sulit. Beberapa saat kemudian, mereka turun lagi. Kami melihatnya dari atas. Sepertinya kubah raksasa. Mia hanya bisa bertanya. Jadi kita tidak bisa masuk. Tiba-tiba, Droman menarik perhatian mereka. Yah, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu sebelum seseorang membuat kesalahan. Ini jelas bukan formasi. Tidak, biarkan saya ulangi. Ini formasi, tapi bukan buatan manusia. Semua orang terkejut dengan kata-kata Droman. Apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah formasi alami? Bukankah hal-hal itu seharusnya sangat langka? Drom mengangguk. Ya, formasi alam hanya muncul setelah banyak kebetulan terjadi sekaligus di tempat yang sama. Namun, itu semua berkat formasi alam bahwa pekerjaan sisi master formasi lahir. Kami pada dasarnya menyalin rune alam untuk digunakan dalam karya kami sendiri. Petik 2. Ngomong-ngomong, meskipun jarang, bukan berarti tidak mungkin untuk melihatnya. Bahkan aku memiliki kesempatan untuk melihat beberapa dari mereka dalam hidupku. Namun, aku belum pernah melihat sesuatu yang sebesar ini sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, aku bisa mengerti mengapa itu begitu besar. Bahkan formasi perlindungan ibu kota kekaisaran terlihat seperti semut di depan benda ini. Namun, ini juga membuat segalanya lebih mudah untuk ditangani. Droman kemudian mendekati penghalang merah dan mulai menggambar rune di udara dengan energi spiritualnya. Hanya dalam beberapa menit, ratusan rune muncul di depannya. Segera setelah itu, Droman mendorong mereka melawan formasi alam. Asteris bus. Asteris. Tiba-tiba, sebuah lubang muncul di penghalang. Itu cukup besar untuk beberapa orang untuk masuk. Formasi alam tidak melakukan sesuatu dengan sengaja, jadi mereka tidak akan benar-benar mencoba menghalangi kita atas keinginan mereka sendiri. Tentu saja, tidak terlalu sulit untuk mengatasinya. Droman memandang semua orang sebelum bertanya. Jadi, siapa yang ingin pergi duluan? Bab 481 Hubungan Pendek. Rago melihat ke lubang itu dan kemudian memikirkan sesuatu. Sekarang aku memikirkannya, orang-orang yang pertama kali diselimuti oleh benda ini tidak didorong pergi. Mereka dibawa ke dalam. Droman mengangguk saat dia menjawab. Tepat. Itu satu lagi alasan kenapa menurutku itu formasi alami. Kochei sekali lagi menatap salah satu bawahannya dan memerintahkan. Baiklah, masuk ke dalam dan periksa apakah semuanya baik-baik saja. Pria itu dengan cepat mengakui dan bergerak ke arah lubang. Namun, begitu dia mencoba melewatinya, formasi itu tampak hidup karena beberapa busur petir merah menyebar di sekitar lubang. Busur itu kemudian ditujukan pada pria itu, dengan cepat melenyapkannya. Pria itu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membela diri karena dia dikirim terbang oleh serangan itu. Asteris ledakan. Asteris. Dia jatuh ke tanah dengan kekuatan yang sangat ekstrim sehingga sebuah kawah yang membentang beberapa meter muncul di sekitarnya. Apa? Mustahil. Itu seharusnya tidak terjadi. Droma tidak tahu harus berkata apa. Dia yakin lubang itu aman untuk dilewati, jadi mengapa itu terjadi? Ryan tidak membuang waktu dan segera bergerak ke arah pria itu. Tubuh pria itu benar-benar hangus, napasnya sangat lemah. Mereka hanya tahu dia masih hidup karena mereka bisa merasakannya melalui sense spiritual mereka. Namun, dia pasti tidak akan bertahan lama seperti itu. Meskipun Ryan bergerak cepat, Kochei bahkan lebih cepat. Dia dengan cepat mengambil pil penyembuhan dari tasnya dan memberi makan pria itu. Segera, pil itu mulai berlaku saat khasiat penyembuhan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tentu saja, Ryan masih memberikan dukungannya ketika dia sudah dekat. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Semua orang tampak sebagai bawahan Kochei yang menyembuhkan secara perlahan. Kali ini, bahkan Ryan kesulitan menyembuhkan pria itu. Cederanya terlalu parah, dan perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Butuh beberapa waktu sebelum energi cahaya Ryan mampu menstabilkan kondisi pria itu. Namun, Ryan berhenti pada saat itu. Baiklah, itu cukup untuk saat ini. Kochei menyipitkan matanya saat dia bertanya. Apakah kamu tidak akan menyembuhkannya sepenuhnya seperti yang kamu lakukan dengan tangannya sebelumnya? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Perbedaan antara cedera tangan itu dan yang ini seperti langit dan bumi. Selain itu,
Banyak energi petir merah masih ada di tubuhnya. Butuh waktu cukup lama bagiku untuk menghilangkannya. Juga, senior Koche sudah memperhatikannya, kan? Koche menatap pria itu dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Dantian pria itu hancur dalam serangan sebelumnya. Kultivasinya terus menurun saat mereka berbicara. Sayangnya, bahkan elemen cahaya Ryan tidak berguna dalam situasi itu. Ryan pada dasarnya memberi Koche kesempatan untuk memilih apakah perlu menggunakan lebih banyak pil untuk menyembuhkannya atau tidak. Katakan saja apapun yang kamu ingin selesaikan. Dia adalah bawahan setia keluarga kerajaan Jialin kita. Aku tidak bisa berpura-pura tidak bertemu dengannya. Ryan tersenyum sebelum berkata, 100 peringkat 4 batu roh. Semua orang di sekitar mengambil napas dalam-dalam. Meskipun itu bukan harga yang menantang surga, itu masih cukup mahal. Orang harus ingat bahwa bahkan para pembudidaya alam jiwa baru lahir memiliki banyak kesulitan untuk mengumpulkan jumlah itu. Apakah kamu tidak terlalu serakah? Ryan mengangkat bahu ketika dia menjawab pertanyaan itu. Kamu juga bisa menggunakan pilmu sendiri untuk menyembuhkannya. Namun, aku percaya pil yang baru saja kamu berikan padanya sebelumnya tidak lebih murah dari yang baru saja ku minta padamu. Rowan adalah orang yang memberitahu Ryan tentang itu beberapa saat yang lalu. Itu sebabnya Ryan datang dengan ide ini. Rowan tidak menentangnya karena mereka benar-benar membutuhkan batu roh peringkat 4. Bagaimanapun, formasi teleportasi sirkuit di dalam alam dimensi permata jiwa menggunakannya untuk teleportasi lebih dari 1000 km. Tapi tuanmu yang membuka lubang itu. Ryan tersenyum sambil berkata. Dia tidak pernah mengatakan itu aman. Kalau tidak, kami akan memasukinya terlebih dahulu. Anda tahu betul bahwa ada risiko, tetapi Anda tetap mengambilnya. Baik, ambillah. Koche melewati 100 batu roh peringkat 4. Sangat dihargai oleh Ryan. Terima kasih atas dukungannya. Rambut Ryan berubah menjadi hitam dan putih saat dia menggunakan elemen gelap Rowan untuk menyingkirkan energi petir merah di tubuh pria itu. Pada saat yang sama, elemen cahayanya terus menyembuhkannya. Itu memang serangan yang menakutkan. Jika itu Rowan atau aku, itu akan menjadi kematian instan. Karena energi petir merah dan perbedaan kultivasi antara dia dan target, Ryan membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk menyelesaikannya. Akhirnya, Koche melihat bahwa tubuh pria itu baik-baik saja dan menggunakan energi spiritualnya untuk memaksanya bangun. Pria itu perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia dengan cepat ingat bagaimana dia dipukul oleh formasi alam. Setelah itu, dia memperhatikan bagaimana semua energi spiritual keluar dari tubuhnya tanpa henti. Baru saat itulah dia melihat dantiannya sudah tidak ada lagi. Dia baru saja akan panik ketika Koche menamparkan kepalanya. Fokus pada membangun kembali dantian Anda. Anda tidak kehilangan perubahan Anda dari transformasi tubuh, sehingga Anda dapat langsung membuat dantian baru. Jangan khawatir, keluarga kerajaan akan memberi Anda dukungan keuangan untuk kultivasi Anda. Pria itu dengan cepat menjadi tenang dan memusatkan perhatiannya untuk memasuki alam pengumpulan energi sekali lagi. Saat dia melakukan itu, Koche memberi perintah pada salah satu bawahannya. Bawa dia kembali ke istana kerajaan dan atur agar dia dirawat. Ya, leluhur. Akhirnya, Koche memandang Droman, yang sedang menganalisis formasi alam, mencoba memahami apa yang salah. Mari kita kesampingkan muridmu yang tidak tahu malu ini. Apa yang terjadi dengan formasi? Jelas bahwa kamu juga tidak mengharapkan itu. Droman mengangguk saat dia berkata. Memang, aku juga tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Droman bukan satu-satunya. Beberapa master formasi lainnya melangkah maju dan menganalisis formasi bersamanya. Droman tidak salah. Hal itu seharusnya tidak terjadi dengan formasi alami. Aku melihat rune yang digunakan Droman, jadi itu seharusnya berhasil. Aku setuju. Namun, itu fakta bahwa formasi itu membalas, tapi untuk alasan apa? Rago merenung sebentar sebelum bertanya. Kamu mengatakan bahwa formasi alam seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Apakah itu berarti itu tidak alami? Droman dan yang lainnya terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, mereka dengan cepat mencapai kesimpulan karena itu. Droman kemudian melihat Rohe dan Master Formasi keluarga kerajaan sebelum bertanya. Apakah kalian memikirkan hal yang sama denganku? Ya, itu satu-satunya penjelasan yang mungkin.
Aku juga memikirkan hal yang sama. Semua orang melihat dengan ekspresi bingung pada ketiga master formasi, menunggu mereka untuk menjelaskan. Akhirnya, master formasi keluarga kerajaan memandang semua orang. Jika kita tidak salah, seseorang mengendalikannya. Namun, ini, tanpa diragukan lagi, adalah formasi alami. Saya akan mengatakan bahwa seseorang berada di inti alami dari formasi ini, mengendalikannya untuk mencegah orang lain masuk. Mia hanya bisa bertanya, apakah mungkin untuk mengendalikan formasi alami? Memang, namun, seseorang harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menganalisisnya. Bagaimanapun, formasi alam adalah kumpulan kebetulan yang berubah menjadi rune formasi. Mereka benar-benar acak. Secara alami, sangat sulit bagi kita Formation Master untuk memahaminya. Petik 2. Semua orang bisa tahu kemana arahnya. Waktu yang sangat lama. Itu berarti seseorang tahu tentang keberadaan formasi ini dan telah mempelajarinya untuk waktu yang sangat lama. Namun, kami tidak tahu siapa atau mengapa. Zuan kemudian mengirimkan pesan sense spiritual kepada Ryan, Rowan, Old Worm, Droman, dan Mia. Apakah menurut kalian ini ada hubungannya dengan kerajaan Crowley? Mia menggelengkan kepalanya, menjawab. Saya rasa tidak. Itu terlalu mencolok. Meskipun kita lebih dekat ke perbatasan kerajaan Crowley di utara daripada ibu kota, ini sudah cukup jauh. Cacing tua setuju dengan Mia. Apa gunanya membangun benda ini di tempat terpencil? Itu tidak akan memberi mereka keuntungan sama sekali. Rowan mengangguk juga. Memang, kami jauh dari segala sesuatu yang dapat dianggap penting bagi kekaisaran. Ada 3 negara lagi yang harus dilewati dari kerajaan Crowley untuk mencapai tempat ini. Dari sudut pandang strategis, memulai sesuatu di tempat ini akan sia-sia. Paling-paling, itu bisa digunakan sebagai pengalih perhatian untuk acara lain, dan meskipun begitu, itu akan menjadi pilihan penempatan yang buruk. Tentu saja, saya hanya mengatakan ini dengan mengandalkan informasi yang kami miliki saat ini. Saya tidak bisa menjamin bahwa itu seperti ini. Siapa tahu, mungkin ada harta yang menantang surga yang mampu menghancurkan negara-negara di dalam benda ini atau apapun. Zuan menyipitkan matanya. Harta karun, iya, mempertimbangkan seberapa besar benda ini, itu mungkin benar-benar terkait dengan harta karun. Bagaimanapun, ada harta karun alam di dunia ini. Hanya saja mereka jauh lebih jarang daripada formasi alami. Pesan spiritual sense mereka hanya bertahan 1 atau 2 detik. Segera setelah itu, Droman kembali bekerja dengan 2 master formasi lainnya. Ini masih formasi alami. Bahkan jika seseorang menggunakan inti untuk mengendalikan benda ini, itu sama sekali tidak mudah. Benar, kita seharusnya bisa menemukan cara untuk menyembunyikan kehadiran kita saat kita lewat. Bagaimana dengan petir merah? Bukankah kita akan menjadi mangsa yang mudah di dalam benda ini? Tidak apa-apa, energi petir merah terakumulasi di penghalang merah saja. Selama kita tidak terlalu dekat dengan penghalang, itu tidak akan menargetkan kita. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang diharapkan di dalam setelah melewati benda itu. Rago kemudian menanyakan hal lain. Tunggu, bukankah itu butuh waktu lama bagi kalian bertiga untuk melakukannya? Droman dan 2 master formasi lainnya mengangguk. Mereka memang membutuhkan waktu. Namun, saat itulah Droman menerima pesan sense spiritual dari Ryan. Guru, buat saja korsleting. Bab 482 kami juga pergi. Droman merasa seperti disambar petir. Di masa lalu, dia bahkan tidak akan tahu apa artinya korsleting. Namun, dia sudah terlalu sering mendengar dan mengalaminya. Apakah itu akan berhasil di sini? Ryan mengangguk. Seharusnya berhasil, bukan? Petir merah masih listrik. Untungnya, ini adalah formasi alami. Semua itu terjadi secara alami, sehingga mereka yang mengendalikannya tidak akan mampu menghadapi masalah ini. Bagaimanapun, itu tidak seperti kita memiliki ide yang jauh lebih baik. Ryan sudah bertanya pada Sister Orb tentang kemampuannya untuk mengendalikannya, namun... Kamu gila, apakah Anda tahu seberapa besar benda ini? Yang terburuk, itu tidak mengikuti pola buatan manusia. Saya tidak akan mengatakan itu tidak mungkin, tetapi dengan kekuatan pemrosesan yang sebenarnya dari sistem permata jiwa, saya percaya itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun untuk hanya menyelesaikan menganalisisnya, apalagi mengendalikannya. Saya tidak berpikir siapapun di sini ingin menunggu selama itu.
Karena itulah Ryan memutuskan untuk mencoba korsleting di formasi sebagai gantinya. Droman kemudian melihat sekeliling dengan sense spiritualnya dan dengan cepat menemukan beberapa binatang iblis tingkat rendah dan hewan lainnya. Dia perlu memeriksa arus petir terlebih dahulu, jadi binatang buas itu harus menjadi korban. Droman kemudian meninggalkan Formation Masters lainnya sejenak. Beberapa menit kemudian, dia membawa banyak binatang itu untuk diuji. Drom, apa yang kamu lakukan? Aku punya ide. Menjauh dari penghalang. Aku perlu menguji sesuatu. Master formasi lainnya saling memandang dan mengangguk. Tidak lama kemudian, Droman menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya dan membuka lubang lain di formasi. Ini dia. Dia kemudian melemparkan binatang iblis melalui itu. Benar saja, petir merah dengan cepat berkumpul di sekitar lubang, menyerang binatang iblis segera setelah itu. Ryan dan Droman kemudian memperhatikannya dengan ama. Secara alami, orang-orang lainnya bingung dengan tindakan Droman. Seolah-olah dia suka melihat binatang iblis dibunuh oleh itu. Baiklah, ini sudah cukup. Droman turun dan segera mulai menggambar formasi baru. Yang ini menggunakan beberapa konsep dari formasi sirkuit tetapi tidak benar-benar dianggap sebagai bagian dari mereka. Master formasi lainnya melihat formasinya dan menjadi bingung. Mereka tahu bahwa Droman sedang membuat formasi tipe petir. Namun, mereka belum pernah melihat yang dia buat sebelumnya. Tetap saja, tampaknya cukup lemah. Apakah dia berencana menggunakan petir untuk melawan petir? Itu tidak akan berguna. Jika ada satu hal yang baik dari penghalang ini, itu adalah serangan tipe petir. Selain itu, jika hanya menyerang penghalang saja sudah cukup, leluhur Saint Realm akan menembusnya sejak lama. Tentu saja, Zuan, Kochei, dan Rago sudah mencobanya ketika mereka naik untuk memeriksa seberapa tinggi penghalang merah itu. Sayangnya, serangan terkuat mereka bahkan tidak bisa menggores penghalang. Droman mengabaikan semua orang saat dia mengerjakan formasi. Untungnya, itu cukup sederhana. Hanya saja orang lain tidak akan bisa mengenalinya. Karena itu, hanya butuh beberapa menit baginya untuk menyelesaikan pembuatannya. Ryan dan Kia juga memahami formasi itu dengan sangat baik, jadi mereka tahu itu akan bekerja dengan baik. Satu-satunya keraguan adalah apakah Droman bisa membuat korsleting melawan petir merah. Baiklah, ayo kita coba. Droman memasukkan beberapa batu roh peringkat 2 ke dalam formasi sebelum mengaktifkannya. Setelah itu, formasi menghasilkan jenis arus listrik tertentu, yang kemudian diubah menjadi petir yang menghantam penghalang. Penghalang segera menyadari serangan yang masuk saat petir merah berkumpul di depannya. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh dua formasi, siapapun bisa tahu mana yang akan kalah. Serangan petir Droman ratusan, jika tidak ribuan kali lebih lemah dari penghalang. Baik master formasi maupun pembudidaya lainnya tidak mengharapkannya untuk bekerja sama sekali. Namun, saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Petir merah dengan mudah menahan petir Droman. Sayangnya, itu mulai bertingkah aneh segera setelah itu. Petir merah kemudian mulai menumpuk di posisi di mana serangan itu dilakukan. Melihat itu, Droma langsung memperingatkan semua orang. Kembali, tidak perlu mengatakan itu dua kali. Semua orang melihat apa yang terjadi pada orang terakhir yang tersambar petir merah, jadi tidak ada yang cukup bodoh untuk tetap dekat. Petir merah terus menumpuk di tempat itu. Master formasi akhirnya mengerti bahwa petir merah berubah kacau. Beberapa saat kemudian, ledakan besar petir merah menyebar ke seluruh penghalang merah, diikuti oleh cahaya merah yang intens. Semua orang harus menutup mata mereka karena betapa terangnya itu. Reaksi berantai tampaknya terjadi karena semua yang beberapa kilometer di sekitar titik pusat mengalami nasib yang sama. Kali berikutnya mereka membuka mata, area di sekitar serangan awal terhapus. Adapun penghalang merah itu sendiri, ada celah raksasa yang membentang puluhan kilometer. Tentu saja, dibandingkan dengan ukuran penghalang merah, beberapa puluh kilometer pada dasarnya bukanlah apa-apa. Ini, bagaimana formasi yang begitu lemah mencapai hasil ini? Ledakan itu menakutkan, namun, Droman mengabaikan semua orang. Dia dengan cepat meraih binatang iblis lain dan menembaknya melalui celah di penghalang merah. Namun, kali ini, tidak ada petir merah yang turun saat binatang iblis itu mendarat jauh di dalam. Itu berhasil. Besar. Kita akhirnya bisa masuk. Tunggu, haruskah kita benar-benar masuk? Apa? Apa kamu akan tinggal di luar?
Baik olehku. Jika ada harta di sana, akan lebih mudah bagiku untuk mendapatkannya. Kita lihat saja nanti. Droman tidak peduli dengan kata-kata itu. Lihat penghalang. Itu pulih. Zuan juga memperhatikan hal lain. Bukan itu saja. Lihat binatang iblis yang kamu lempar ke dalam penghalang. Semua orang kemudian mengikuti mata Zuan, melihat binatang iblis itu. Saat ini, ia mulai bergerak sangat cepat. Mereka semua tahu bahwa itu tidak lebih dari binatang iblis tahap 1, jadi bagaimana bisa mencapai kecepatan seperti itu? Salah. Bukannya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Perhatikan gerakannya. Rasanya lebih seperti aku melihat rekaman slip batu giok yang dipercepat. Itu benar. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, satu hal yang jelas. Aliran waktu di dalam penghalang beberapa kali lebih cepat. Droman tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Waktu adalah satu-satunya hal yang bahkan Master Formasi tidak bisa tangani. Dua lainnya setuju dengannya. Aku pernah mendengar tentang legenda bahwa para Ascender bisa menggunakannya, tapi kupikir itu hanya lelucon. Kamu bukan satu-satunya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana itu terjadi. Semua orang melihat itu dengan ekspresi terkejut. Namun, Kocei dan leluhur lainnya dengan cepat pulih. Itu tidak masalah sekarang. Yang perlu kita ketahui adalah apakah kita harus masuk atau tidak. Dari apa yang saya lihat, binatang iblis itu bergerak setidaknya 15 kali lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi kita harus mengharapkan peningkatan aliran waktu sebesar-besarnya itu. Zuan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, ini hanya batas penghalang merah. Ada kemungkinan efeknya akan menjadi lebih kuat saat kita masuk lebih jauh ke dalam. Rago setuju dengan Zuan. Maaf, tapi aku tidak akan bisa menemanimu. Lagi pula, aku punya sekte rohe yang harus kuurus. Kocei dan Zuan tidak merasa aneh. Faktanya, keduanya tidak bermaksud memasuki benda itu juga. Keluarga kerajaan hanya memiliki 2 pembudidaya Saint Realm, jadi kehilangan Kocei akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Apalagi Zuan dan Rago, yang merupakan satu-satunya pembudidaya Saint Realm dari sekte mereka. Tiba-tiba, sekelompok pembudidaya lain mulai mendekati mereka. Bukan hanya satu, tapi 2 kelompok yang berbeda. Itu Sekte Lagan dan Sekte Lan. Sekte Lan adalah sekte yang baru dibuat setelah Jialin memenangkan perang. 2 pembudidaya Saint Realm mereka berasal dari kota Lan yang menghilang di masa lalu. Yah, hanya satu dari mereka yang datang kali ini, Fuka. Adapun Sekte Lagan, Burin Falan adalah satu-satunya ahli Saint Realm mereka, jadi dia jelas orang yang datang. Itu ledakan yang cukup besar. Berkat itu, kami akhirnya menemukan kalian, kata Fuka dari Sekte Lan. Zuan mengangkat bahu, tidak merasa aneh. Yah, ini adalah masalah yang melibatkan semua sekte di negara kita. Sebenarnya, aku sudah bisa membayangkan negara lain mengambil tindakan juga karena penghalang ini juga menyerbu wilayah mereka. Untung kamu sudah tiba. Burin kemudian bertanya, bagaimana dengan keluarga kekaisaran? Haruskah kita memperingatkan mereka? Kia, yang selama ini dekat dengan Tyria dan Zuan, mengangguk. Halo, senior. Saya Kia Sasamil. Saya sudah menggunakan jimat transmisi pikiran untuk memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di sini. Namun, ibu kotanya sejauh itu, jadi mereka akan membutuhkan waktu untuk tiba. Yang lain kemudian memandang Kia dan Rean. Benar saja, mereka juga menerima informasi bahwa Rean menikah dengan anggota keluarga Sasamil, dan keturunan langsung pada saat itu. Bahkan Sekte Umbral menjatuhkan ide untuk mencoba sesuatu melawan si kembar setelah itu. Oh, senang bertemu denganmu, putri. Nenek moyang itu kemudian memperkenalkan diri padanya. Tentu saja, karena perbedaan kultivasi mereka tidak berlebihan, Kia juga tidak menginginkannya. Setelah itu, Zuan memberi mereka penjelasan singkat tentang apa yang mereka temukan sejauh ini melalui pesan indera spiritual. Droman memperingatkan semua orang secara berurutan. Penghalangnya tertutup. Apa keputusan para leluhur? Zuan, Kocei, Fuka, Burin, dan Rago merenung sejenak sebelum berkata. Mari kita masing-masing mengirim tim untuk memeriksa semuanya. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Rean dan Roan, tentu saja, menghubungi Zuan dengan pesan rasa spiritual. Kita akan masuk ke dalam bersama mereka. Bab 483 di mana si kembar?
Zuan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keluar dari pertanyaan. Anda harus memahami betapa pentingnya Anda bagi sekte saat ini. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada kalian berdua. Sederhananya, kalian berdua terlalu lemah. Roan tidak peduli apa yang dia katakan saat dia membalas dengan jawabannya sendiri. Berapa banyak pakar jiwa baru lahir yang Anda miliki di sini, untuk memulai? Kami berdua tahu bahwa Anda tidak akan mengirim semuanya. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Anda dan yang lainnya harus mengumpulkan ahli formasi inti atau inti dan jiwa fusion realm untuk menebus jumlah jiwa yang baru lahir. Ryan setuju dengan Roan. Dulu ketika kami berada di tahap awal dari realm formasi inti, kami gabungan sudah mampu bertarung di tingkat core dan soul fusion realm. Apalagi sekarang kita berada di panggung tengah. Jangan khawatir, kita punya cara sendiri untuk menghindari bahaya jika terjadi sesuatu. Zuan mendengus sebagai tanggapan saat dia tetap bersikeras dengan keputusannya. Aku tidak peduli. Aku pasti tidak mempertaruhkan nyawamu. Apakah Anda mendengar saya? Ryan dan Roan menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, mereka ingin masuk karena Malaka dan Kalina ada di sana. Hidup mereka bergantung pada Kalina di atas itu. Fakta bahwa mereka masih hidup menunjukkan bahwa Kalina juga masih hidup. Namun, mereka tidak tahu sampai kapan hal itu akan terjadi. Baiklah, maaf telah bertanya, Penatua Zuan. Zuan mengangguk, puas. Sudah merupakan pengecualian yang signifikan untuk membawa mereka ke sini, untuk memulai. Yah, faktanya Ryan dan Roan sudah mengharapkan jawaban itu. Mereka hanya mencobanya hanya untuk memastikan. Karena itu tidak berhasil, mereka harus memasukkannya sendiri. Dan dengan itu, Sister Orb, benda ini tidak akan memblokir formasi teleportasi sirkuit dimensi permata jiwa, kan? Jelas sekali. Hal ini bukan formasi spasial untuk memulai, jadi mengapa itu bisa menghalangi Anda di luar? Namun, tanpa save point, itu hanya bisa menteleportasi Anda secara acak ke arah yang Anda inginkan. Saya tidak bisa menjamin hal lain setelah itu. Si kembar mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan jika mereka diteleportasi di dalam bumi, mereka dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri dan keluar secara perlahan. Meskipun elemen tanah bukan keahlian mereka, mereka bukannya tidak bisa menggunakannya. Ryan dan Roan kemudian berbalik dan duduk di sudut saat mereka menunggu. Zuan dan yang lainnya melihatnya dan mengangguk. Zuan tahu bahwa saudara perempuan mereka ada di sana, tetapi kehidupan si kembar jauh lebih penting. Belum lagi bahwa tidak seperti misi lain, kekuatan lain akan langsung melihat si kembar jika mereka masuk. Itu tidak akan bagus jika mereka menjadi sasaran di dalam. Zuan kemudian kembali fokus pada pemilihan tim. Pada akhirnya, dia dan Mia memutuskan untuk menggunakan Tyria dan Juvian. Keduanya sudah terbiasa bekerja sama, jadi kombinasi alam jiwa baru lahir ini bisa terbukti hebat dalam keadaan darurat. Setelah itu, dia melewati para tetua dan murid inti dan jiwa fusion dan inti formasi realem. Ada beberapa tokoh yang dikenal dalam kelompok ini, seperti Penatua Hulian dari fraksi besi dan darah dan Odeni Fuller dari ujian masuk sekte. Di antara para pembudidaya alam formasi inti, adalah mungkin untuk mengenali beberapa murid sekte dalam yang mereka lawan sebelumnya. Sekte lain dengan cepat selesai memilih anggota mereka sendiri juga. Hanya saja sekarang, penghalang merah sudah ditutup. Yah, itu tidak penting karena Droman hanya membuat korsleting lain. Sama seperti itu, celah besar lainnya terbuka sekali lagi, namun sebaiknya kita tidak melakukan ini terlalu sering. Ini adalah formasi alami, sehingga bisa beradaptasi. Celah yang dibuat menggunakan metode saya hanya setengah dari ukuran yang sebelumnya. Ryan hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Bukan hanya dia, tetapi Kia melakukan yang terbaik untuk melakukan hal yang sama. Mereka tahu bahwa Droman berbohong. Yang dia lakukan hanyalah mengubah arus ke tipe lain. Itu adalah detail yang sangat halus yang tidak diperhatikan orang lain. Namun, pasangan itu pasti melakukannya karena mereka tahu betul. Droman hanya berusaha membuat kemampuannya lebih berharga. Padahal, celah itu sudah tercipta. Para ahli hanya bisa mengertakkan gigi dan langsung masuk. Zuan dan yang lainnya melihat ketika orang-orang itu melewati celah dan tiba-tiba berakselerasi. Yah, mereka tahu bahwa hanya percepatan waktu di dalam yang membuatnya terlihat seperti itu. Akhirnya,
Penghalang ditutup lagi, dan mereka tidak dapat melihat apapun lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana kita tahu jika mereka memutuskan untuk pergi? Droman menenangkan kultivator itu. Jangan khawatir, selama kamu menyerang penghalang merah, itu akan membalas dengan petir merah itu. Begitu aku melihat itu terjadi, aku bisa membuat formasi yang sama untuk membuka celah sekali lagi. Dua master formasi lainnya tidak bisa tidak bertanya. Ngomong-ngomong, formasi macam apa itu? Aku belum pernah melihat susunan rune seperti itu sebelumnya. Droman tertawa sebagai tanggapan saat dia berkata, "Benar, sayangnya, ini rahasia, jadi aku tidak bisa memberitahumu." Mia mengabaikan itu saat dia melihat ke penghalang. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Untungnya, seharusnya tidak terlalu lama untuk mendapatkan beberapa hasil. Ko Chei mengangguk. Benar, karena waktu di dalam tampaknya setidaknya 10 kali lebih tinggi, kejadian di sana akan terjadi lebih cepat bagi kita di luar. Zuan juga menambahkan komentarnya sendiri. Bagaimanapun, kami hanya pelopor. Ketika para ahli dari keluarga kekaisaran atau negara lain yang tertarik tiba, lebih banyak dari mereka akan memasuki hal ini. Saya hanya berharap mereka memiliki cara lain untuk masuk karena Droman tidak dapat menggunakan cara yang sama, formasi selamanya. Keluarga kekaisaran mungkin memiliki caranya sendiri. Bahkan master formasi kita yakin bahwa mereka bisa melewatinya, apalagi mereka. Aku tidak akan terkejut jika master formasi keluarga kekaisaran memiliki metode secepat Droman untuk masuk ke sana. Pada saat inilah Zuan menyadari adanya masalah. Di mana si kembar? Mia, Droman, Kia, dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka dengan cepat melihat ke samping tempat mereka duduk beberapa saat yang lalu. Namun, karena mereka semua khawatir dengan penghalang merah yang menyerang balik para ahli yang memasukinya, mereka melupakan si kembar sejenak. Ryan dan Roan sudah menduga itu akan terjadi, jadi mereka duduk di tempat di mana mereka tahu mereka akan dilupakan, meski hanya sesaat. Mereka duduk cukup jauh di belakang, jauh dari formasi alam. Ryan kemudian tetap mengaktifkan keterampilan radarnya, menunggu beberapa saat hingga sense spiritual para ahli mengendurkan perhatian mereka pada mereka. Jelas, mereka mengambil kesempatan itu untuk memasuki alam dimensi permata jiwa tanpa satu orang pun menyadarinya. Apakah mereka masuk melalui celah juga? Mustahil. Kami semua melihat langsung ke arahnya dengan kedua mata dan indera spiritual kami. Apakah menurutmu dua bocah alam formasi inti dapat menghindari deteksi kami? Tapi faktanya mereka menghilang. Setidaknya, aku tidak bisa melihat mereka dengan sense spiritualku. Tentu saja, percakapan ini hanya terjadi di antara anggota sekte Dalamu. Sekte lain masih belum menyadari hilangnya si kembar. Yah, mereka tidak memperhatikan si kembar sejak awal. Zuan menyebarkan sense spiritualnya kemana-mana, tetapi bahkan kultivasi Saint Realm-nya tidak dapat menemukannya. Orang-orang idiot itu, meski tidak melihatnya, Zuan, Mia, Droman, dan Kia yakin bahwa mereka pasti memasuki formasi alam. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana? Suatu hari ke masa lalu, ketika formasi alam pertama kali muncul. Atau lebih baik, 10 hari atau lebih di dalam formasi. Kalina dan Malaka dibutakan oleh lampu merah formasi, tidak melihat apa-apa. Hal yang sama terjadi pada Kuana, teman-temannya, dan para pembudidaya lainnya di pintu masuk lembah. Namun, Kalina dengan cepat menyadari bahwa cahaya terang menghilang saat sesuatu memeluknya bersama gadis-gadis lain. Segera, dia mendengar suara Malaka. Jangan khawatir, ini Kentaki. Dia menutupi kita dengan sayapnya. Peringatan itu bukan untuk Kalina karena dia juga langsung mengerti. Malaka sedang berbicara dengan Kuana, LaFei, dan Cassia. Karena mereka terlalu dekat satu sama lain, Kentaki tidak berusaha memisahkan mereka. Tidak ada cukup waktu, jadi dia membawa kelimanya ke dalam. Kelompok Kuana dengan cepat menjadi tenang saat mereka menunggu. Masih mungkin untuk melihat cahaya merah terang yang datang dari celah di sayap Kentaki. Akhirnya, lampu merah mulai menghilang sekitar 1 menit kemudian. Baru kemudian Kentaki membuka sayapnya lagi. Malaka dan gadis-gadis lain melihat sekeliling dan melihat bahwa semua kam telah disapu bersih. Adapun para pembudidaya, mereka masih hidup tetapi telah memperoleh beberapa luka.
Satu-satunya yang tampaknya baik-baik saja adalah mereka yang memiliki metode untuk melindungi diri mereka sendiri atau mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi seperti para ahli realem inti dan jiwa fusion. Kentucky, kau baik-baik saja. Malaka memandangi binatang iblis itu dan melihat beberapa bulu dan sisiknya mengeluarkan asap. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di luar. Asteris anak ayam, asteris. Kentucky kemudian mengepakkan sayapnya untuk mendinginkannya. Dari kelihatannya, itu tidak lebih dari angin panas untuk Minokawa. Kelompok Kuana kemudian melihat burung itu sebelum melihat Malaka dan Kalina. Meskipun, itu kebetulan bahwa kami dekat. Saya akan berterima kasih atas bantuannya. Malaka dengan cepat memeluk Kentucky. Kau melakukan pekerjaan yang hebat, Kentucky. Asteris anak ayam, asteris. Burung itu kemudian merentangkan dadanya seolah-olah sedang berkata, Anda dapat mengandalkan saya. Kalina tersenyum pada itu sebelum mengalihkan perhatiannya ke sekeliling. Nah, apa yang terjadi di sini? Bab 484 Serang. Beberapa pembudidaya dengan pertahanan setipis kertas tertangkap basah dengan penjagaan mereka dan menerima luka yang cukup serius, kebanyakan luka bakar. Melihat itu, Kalina dan Malaka segera mencoba membantu beberapa dari mereka. Meskipun elemen air tidak sebagus elemen cahaya Rean, itu masih merupakan elemen yang paling umum digunakan untuk penyembuhan. Secara alami, Kalina tahu beberapa kemampuan penyembuhan. Adapun Malaka, Mia memastikan untuk mengukir beberapa keterampilan itu di dalam otak gadis yang bahagia itu juga. Kuana, Cassie, dan Lafey mau tak mau bertanya. Bukankah seharusnya kalian berdua lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri? Kalina mengangkat bahunya saat dia menjawab. Ya, itu sebabnya kami menyembuhkan mereka. Kami mungkin membutuhkan kekuatan semua orang tergantung pada apa yang terjadi di sini. Malaka setuju dengan Kalina. Lihatlah ke sekelilingmu. Apakah sepertinya kita sudah aman? Seluruh lingkungan kita tertutup lampu merah ini. Sebaiknya kita memiliki lebih banyak orang untuk mendiskusikannya. Kelompok Kuana merenung sebentar dan memutuskan untuk membantu juga. Hanya saja tidak satupun dari mereka adalah pembudidaya affinity elemen air, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Tiba-tiba, seseorang mulai berbicara di langit. Oh, ada banyak semut di sini juga. Lembah yang dibendung ini memiliki beberapa pintu masuk, jadi kami memiliki pembudidaya di mana-mana karena bebatuan yang tidak berguna ini. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria mengambang di sana. Namun, dia terlihat sangat berbeda dari orang normal. Tubuhnya memiliki beberapa pola garis merah yang sepertinya bukan tato atau semacamnya. Namun, sisa kulit mereka sangat pucat, hampir seperti hantu. Itu hanya meningkatkan kehadiran garis merah. Karena dia bisa terbang, jelas bahwa dia setidaknya berada di core dan soul fusion realm. Namun, para pembudidaya inti dan jiwa fusion realm dalam kelompok segera menyipitkan mata mereka. Mereka tidak bisa merasakan kultivasi orang itu sama sekali. Setidaknya alam jiwa baru lahir, kata pria yang sedang disembuhkan Kalina. Dia kemudian bangkit, meskipun dengan sedikit kesulitan. Aku baik-baik saja, terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu bisa memanggilku Wamo. Yah, lebih baik dari itu, kamu harus memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari tempat ini. Aku tidak berpikir orang itu datang dengan niat baik. Gadis-gadis itu segera terkejut dengan kata-kata itu. Tiba-tiba, mereka mulai mendengar suara ledakan yang datang dari agak jauh. Dari kelihatannya, beberapa pertempuran dimulai di tempat lain. Oh, mereka sudah mulai. Yah, lebih baik aku menyelesaikan pekerjaanku di sini juga. Benar saja, pria di langit mulai mengumpulkan energi, bersiap untuk menyerang para pembudidaya di bawah. Namun, dia menyipitkan matanya saat dia melihat lokasi tertentu. Kenapa kamu tidak memperkenalkan dirimu? Pria lain kemudian mulai melayang di udara saat dia berhenti di depan pria itu. Saya adalah seorang tetua dari Sekte Yulo, Cimo Genilore. Ini adalah waktu saya untuk menjaga lembah agar keadaan tidak lepas kendali. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki beberapa teman di bagian lain. Siapa yang apa kalian? Bagaimana kalian membuat penghalang yang sangat besar ini? Apa yang kalian rencanakan? Beberapa pembudidaya di bawah bergembira dengan penampilan Cimo. Ini Penatua Cimo. Dia juga seorang pembudidaya alam jiwa yang baru lahir. Kami diselamatkan. Pria di langit mengabaikan suara-suara di bawah sebelum memperkenalkan dirinya.
Kamu bisa memanggilku Troga. Tentang siapa aku, apa yang kami inginkan, dan bagaimana kami melakukannya, aku tidak bisa memberitahumu. Saat itulah Troga menghilang dari posisinya saat menyerang Cimo. Kurang ajar. Cimo juga menghilang saat dia melakukan serangan balik. Asteris boom, boom, boom. Asteris. Segera, area di sekitar dua ahli Naschen Soul berubah menjadi zona terlarang bagi para pembudidaya lainnya. Kalina dan yang lainnya melihat itu dan segera mengerti. Mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Adapun orang-orang yang terluka, mereka tidak bisa khawatir tentang mereka sekarang. Ayo pergi. Malaka, Kentucky, dan beberapa kultivator lain yang mereka bantu sembuhkan segera berbalik dan melarikan diri ke hutan di belakang. Kalina tidak berani meminta Kentucky untuk terbang karena itu hanya akan membuat mereka menjadi target yang lebih besar. Yah, mereka bukan satu-satunya. Banyak pembudidaya lain yang masih bisa bergerak juga mulai melarikan diri. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintasi langit saat bergerak dalam pertempuran Cimo dan Troga. Tak lama kemudian, Troga dan orang baru itu mulai bertarung melawan Cimo. Tidak tahu malu. Troga tidak peduli. Hahaha, itu adalah nasib burukmu berada di tempat ini hari ini. Tidak, sebenarnya, kamu cukup beruntung. Bagaimanapun, kami hanya pembudidaya alam jiwa yang baru lahir. Anggota alam penempaan jiwa kami cukup sibuk saat ini. Teman Troga menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Sama seperti Troga, dia juga memiliki garis merah yang sama di tubuhnya dan kulit pucat hantu, tetapi dengan pola yang berbeda. Troga, jangan bicara lebih dari yang seharusnya. Ya. Orang ini tidak akan hidup lebih lama lagi, jadi siapa peduli. Raro, kamu terlalu serius. Cimo ingin belajar lebih banyak tentang orang-orang ini, tetapi dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa berbalik dan melarikan diri juga. Troga dan Raro segera mengikuti, sangat melegakan para pembudidaya di bawah. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari tempat beberapa pembudidaya berasal. Ternyata Troga dan Raro hanyalah dua ahli musuh. Mereka memiliki lebih banyak dari mereka yang bersembunyi. Tidak hanya itu, mereka semua memiliki pola garis merah di tubuh mereka, baik pria maupun wanita. Hanya saja yang baru tidak ada di alam jiwa baru lahir, tetapi di alam inti dan penggabungan jiwa dan formasi inti. Kelompok Kalina tidak berbeda karena beberapa musuh muncul di depan mereka. Turunkan mereka. Wamo kemudian mengambil bagian depan dan memerintahkan orang-orang di sekitar. Jangan memikirkan ini. Fokus untuk melarikan diri. Jika mereka menahanmu, kamu akhirnya akan ditelan oleh jumlah mereka. Kalina dan Malaka akhirnya memperhatikan budidaya Wamo. Ternyata Wamo berada di Core dan Soul Fusion Realm. Namun, itu membingungkan Kalina. Mereka yang berada di alam inti dan penggabungan jiwa seharusnya bisa melawan lampu merah itu dengan mudah. Bagaimana dia bisa terluka karena itu? Lupakan. Ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Wamo mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas salah satu musuh. Potong sinar. Elemen api dan angin berkumpul di sekitar pedang Wamo saat pedang api terbang ke arah musuh. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi karena dia dibelah menjadi dua sebelum terbakar sampai garing. Kalina dan Malaka hanya bisa berpikir. Seperti yang diharapkan dari seorang pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm, dia adalah pengguna elemen ganda. Namun, orang ini cukup kuat untuk budidaya tahap tengahnya. Meskipun demikian, itu adalah hal yang baik untuk kelompok Kalina. Malaka dan Kalina dengan cepat memfokuskan kembali perhatian mereka pada musuh mereka sendiri setelah itu. Untungnya, musuh mereka berkultivasi sama dengan kedua gadis itu. Es glasial, aliran staf naga. Musuh Kalina terkejut dengan serangan itu. Es beberapa kali lebih cepat dari yang dia bayangkan. Lawan Malaka bahkan lebih ketakutan karena Malaka menunjukkan tingkat kekuatan mentah jauh di atas miliknya hanya dengan tongkatnya. Musuh Kalina mencoba mundur untuk bertahan dari serangannya ketika tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia melangkah ke kolam air. Tidak baik, sudah terlambat. Penjara air. Pria itu bahkan tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri karena tubuhnya tertutup oleh penjara air. Segera, dia mulai melepaskan serangannya, mencoba menerobos skill. Pisau air. Sayangnya, ratusan pedang air mulai menyerangnya dari semua sisi.
Dia hanya bisa bertahan melawan beberapa pada saat yang sama sementara dia menggunakan penghalang energi spiritualnya untuk menangkis sisanya. Namun, dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa detik seperti itu. Segera, dia mengirim pesan sense spiritual kepada temannya. Tolong aku. Asteris ledakan. Asteris. Namun, ketika dia menggunakan sense spiritualnya untuk melihat keadaan temannya, kepala temannya dihancurkan oleh tongkat Malaka. Setelah begitu banyak situasi hidup dan mati yang berbahaya, Malaka akhirnya terbiasa membunuh. Yah, dia masih membencinya. Tapi ketika waktu memintanya, dia tidak ragu lagi. Musuh di penjara air melawan selama dia bisa. Namun pada akhirnya, dia dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang air Kalina. Begitu berada di dalam penjara air, serangan Kalina benar-benar menakutkan. Butuh beberapa waktu untuk menjelaskan, tetapi semua itu terjadi hanya dalam beberapa detik. Wamo melihat itu dan juga terkejut dengan kekuatan kedua gadis itu. Namun, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah orang lain. Asteris Kri. Asteris. Asteris dentang, 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 asteris. Kentaki bergerak seperti kilatan cahaya hitam putih. Api hitam dan putih membakar sekujur tubuhnya saat sayapnya mengeras seperti bilah. Menurut Elder Reliance, bulu Minokawa bisa setajam pedang, dan Kentaki menunjukkan itu sekarang. Kecepatan tinggi, bilah tajam, dan pertahanan tinggi. Kentaki menciptakan ladang pembantaiannya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Kentaki hanya menargetkan mereka yang berada di tahap tengah dari alam formasi inti atau di bawahnya. Hanya mereka yang bisa selesai cukup cepat. Burung apa ini? Kirim seseorang untuk menghentikannya. Kami kehilangan keunggulan kami dalam jumlah. Akhirnya, dua pembudidaya realem formasi inti puncak memperhatikan masalah ini dan menyerang Kentaki dari samping. Pisau tanpa batas. Api fajar. Satu serangan fisik dan satu serangan elemental muncul ke arah Kentaki. Wamo melihat itu dan mencoba menghentikan keduanya, tetapi dia segera menghentikan langkahnya. Bumi tombak. Tombak-tombak itu terbentuk sangat cepat, hampir menembusnya. Lawanmu adalah aku. Wamo menyipitkan matanya. Jelas, itu adalah pembudidaya inti dan jiwa fusion realem lainnya. Sepertinya aku tidak akan bisa memberi dukungan pada burung itu. Namun, Kentaki tidak membutuhkan bantuannya untuk memulai. Dia tidak pernah pergi terlalu jauh dari Malaka dan Kalina, sehingga kedua gadis itu segera dapat memberikan dukungan. Serangan naga air. Gaya air kematian, bentuk pertama, naga mengalir. Bab 485 Kamu bercanda. Seekor naga air yang terbuat dari elemen air datang menyerang melawan serangan api musuh. Tidak hanya itu, tetapi kekuatannya jauh lebih menakutkan berkat dukungan energi Yin Kalina. Musuh masih berada di puncak alam formasi inti sementara Kalina berada di panggung tengah. Namun demikian, dia sangat disayangkan bahwa Kalina adalah pengguna elemen air. Itu adalah akal sehat murni bahwa api lebih lemah melawan air, jadi serangan Kalina menembus serangan musuh dalam sekali jalan. Apa? Pria itu hanya bisa melompat mundur untuk menghindari serangan naga air dari Kalina. Melihat itu membuat Kalina tersenyum. Asteris Kri. Asteris. Tiba-tiba, kilatan api hitam putih muncul tepat di tempat pria itu akan mendarat. Jelas, itu Kentaki. Dia telah pergi keluar dengan Malaka dan Kalina untuk misi beberapa kali selama tahun-tahun ini, jadi Minokawa sudah tahu bagaimana harus bereaksi terhadap dukungan gadis itu. Dalam kepanikannya, dia hanya bisa mencoba bertahan secepat mungkin. Api tornado. Elemen api berkumpul di sekelilingnya saat berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk dinding api di depan Kentaki. Sial baginya, keterampilan itu disulap terlalu cepat, sehingga tidak punya waktu untuk terbentuk sepenuhnya sebelum sayap seperti pedang Kentaki memotong pertahanan energi spiritual dan tubuhnya tepat setelahnya. Tidak mungkin. Pria itu melihat separuh lainnya berdiri di sana saat bagian atasnya jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, semuanya menjadi gelap baginya. Di pihak Malaka, dia menggunakan serangan yang sama yang dia gunakan untuk melawan Roan saat itu. Bukannya dia tidak melihatnya, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa alam formasi inti tahap tengah akan mencoba untuk memblokir blade tanpa batasnya. Staf Malaka mengumpulkan elemen air sendiri saat Malaka melakukan hal yang sama. Naga air spiritual terbentuk di sekitar staf Malaka segera setelah itu. Kepala naga itu kemudian membuka mulutnya saat menggigit pedang musuh.
The Limitless Blade mengenai satu sisi kepala Flowing Dragon. Apa yang tidak diharapkan orang itu adalah bahwa keterampilan naga mengalir bekerja seperti itu. Itu menggunakan kekuatan serangannya sendiri untuk meningkatkan putaran dari Flowing Dragon Tile. Dengan itu, staf Malaka di sisi lain menghantam kepala pria itu lebih cepat dari skill blade tanpa batas yang digunakan musuh. Asteris Bang. Asteris. Berbeda dengan orang yang menggunakan serangan fajar api, yang satu ini menggunakan serangan jarak dekat. Jika bahkan Roan tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan mendadak ini di Sekte Anggrek Biru, apalagi orang ini. Lebih buruk dari itu, kepala Roan masih mengurangi lebih dari setengah kekuatan serangan saat itu. Sayangnya untuk orang ini, reaksinya bahkan tidak mendekati reaksi Roan. Staf yang dibuat Rean untuk Malaka jelas merupakan staf tingkat tinggi bumi yang dapat mengumpulkan elemen air secara mandiri. Dia juga menggunakan metode penempaan superiornya, jadi itu bahkan lebih baik daripada kebanyakan senjata tingkat puncak bumi. Tongkat itu menembus penghalang energi spiritual musuh seolah-olah terbuat dari kaca, mengenai kepalanya. Asteris cepuk. Asteris. Sama seperti musuh sebelumnya, yang satu ini juga langsung kehilangan akal. Darah menyebar kemana-mana saat tubuh pria itu jatuh ke tanah. Wamo, kelompok Kuan, dan pembudidaya lain di sekitar mereka terkejut oleh dua gadis dan kekuatan burung itu. Jelas, mereka tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya ketika melawan musuh-musuh sebelumnya. Kerja bagus. Wano dan yang lainnya merasa segar kembali saat mereka meningkatkan tekanan pada musuh. Dengan bebasnya kedua gadis itu dan Kentaki, mereka segera memberikan dukungan kepada orang lain di sekitarnya. Lawan Wano melihat situasi semakin memburuk, sehingga dia langsung menyerang Wano dengan lebih kuat. Namun, saat Wano menghindari serangan musuh, pria itu berbalik dan mengarahkan salah satu skillnya ke Kalina, yang paling dekat dengannya. Tidak baik, Wano dengan cepat pulih dan melintas ke arah pria itu. Sayangnya, dia tertunda oleh tipuan sebelumnya, atau begitulah kelihatannya. Gadis-gadis itu dan burung itu adalah kelompok yang cukup menakutkan. Saat Kalina akan terkena serangan musuh, Malaka, Kentaki, dan Kalina sendiri berbalik dan membalas bersama. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Kalina telah memposisikan dirinya dalam posisi itu sebagai umpan untuk musuh realem inti dan jiwa fusion. Serangan naga es. Aliran staf naga. Asteris Kri. Asteris. Malaka dan Kentaki jelas lebih baik dalam hal kecepatan. Jadi keduanya tiba di depan Kalina dalam sedetik. Tepat di atas mereka, serangan naga es Kalina, yang menggunakan banyak energi yin untuk membekukan serangan naga air, runtuh bersamaan dengan serangan Kentaki dan Malaka. Kurang ajar. Apakah kamu pikir serangan gabunganmu bisa menutupi celah besar dalam kultivasi? Mati. Elemen tanah dan api berkumpul di sekitar tubuhnya saat tanah di bawahnya berubah menjadi genangan lava. Setelah itu, lahar itu sepertinya mendapatkan kehidupan karena berubah menjadi gelombang yang mengarah ke kelompok Kalina. Gelombang magma. Namun, suara Malaka dan Kalina bergema di dalam kepala pria itu pada saat itu juga. Tentu saja, kami tidak berharap untuk menang. Namun, menahanmu sebentar tidak akan menjadi masalah. Pria itu mendapat firasat. 1 detik. Itu sepertinya tidak ada apa-apanya. Namun, pada levelnya, 1 detik pada dasarnya adalah keabadian. Dia benar-benar tidak percaya bahwa kelompok Kalina benar-benar dapat menahan serangannya bahkan untuk 1 detik. Asteris ledakan. Asteris. Sial baginya, dia benar-benar meremehkan serangan kombinasi ketiganya. Gelombang magmanya tidak hanya diblokir. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda bahwa itu tidak akan menembus serangan kelompok Kalina sama sekali. Sederhananya, kedua belah pihak memasuki keseimbangan sesaat untuk sesaat. Sayangnya, 1 detik lebih dari cukup. Pedang Api Raja. Kecepatan Wano tiba-tiba meningkat jauh melampaui apa yang telah dia tunjukkan sejauh ini, tiba di belakang musuh dalam sepersekian detik. Pedangnya meledak dengan elemen api dan angin, menebas perlindungan spiritual musuh sekaligus. Nu, Asteris desir, Asteris. 1 kepala kemudian dikirim terbang, tetapi tidak ada darah yang keluar. Nyala api pedang Wano membakar luka itu seketika. Benar saja, Kalina benar. Wano jauh lebih kuat dari yang ditunjukkan oleh kultivasinya. Kalina benar-benar bertaruh pada kekuatan tersembunyi ini. Dengan satu-satunya pembudidaya inti dan jiwa fusion realem di pihak musuh sekarat, sisanya segera berbalik untuk melarikan diri.
Misi mereka adalah menahan orang-orang ini cukup lama agar lebih banyak bala bantuan datang. Namun, itu tidak layak untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Kalina dan yang lainnya juga tidak mengejar mereka. Sejak awal, tujuan mereka adalah melarikan diri. Ayo pergi. Kita tidak punya cukup waktu untuk peduli dengan mereka. Semua orang berbalik dan mulai melarikan diri dari tempat itu. Namun, gedebuk, pada saat ini, Kalina dan Malaka mendengar suara sesuatu jatuh di tanah. Ketika mereka berbalik untuk melihat, ternyata itu adalah Wano. Sepertinya dia terlalu memaksakan diri dalam serangan sebelumnya, jadi dia pingsan segera setelahnya. Para pembudidaya lain dalam kelompok mereka melihat itu tetapi segera mengabaikannya. Sangat tidak beruntung memiliki satu-satunya realem inti dan jiwa fusion mereka yang sekarat di sini, tetapi mereka juga tidak ingin membawanya. Hanya dalam sedetik, para pembudidaya sudah lari jauh, sama sekali mengabaikan apa yang terjadi pada Wano. Yah, tidak semua orang melakukan itu. Kentaki, Malaka dan Kalina memanggil Minokawa pada saat itu. Kentaki mengangguk saat dia menoleh ke belakang, menarik Wano dengan paruhnya, dan melemparkannya ke punggungnya. Setelah itu, Kentaki menggunakan energi spiritualnya untuk menahan Wano agar dia tidak jatuh. Setelah itu, Kalina dan Malaka terus kabur dengan Kentaki tepat di belakang mereka. Kuana, Lafei, dan Kasia menghela nafas lega dan mengikuti mereka juga. Tak lama, semua orang pergi dari tempat ini. Bala bantuan memang tiba pada akhirnya, tapi sudah terlambat. Pertempuran berlanjut seperti itu sampai semua yang selamat mati, dengan hanya beberapa, seperti kelompok Kalina yang berhasil melarikan diri. Sekitar 10 hari kemudian, jauh di dalam lembah. Beberapa pembudidaya mengenakan jubah merah sedang duduk di sekitar apa yang tampak seperti inti raksasa yang terbuat dari bahan merah. Di bawah kaki mereka, juga mungkin untuk melihat formasi yang sangat kompleks yang tampaknya terkait dengan inti yang sama. Pada titik tertentu, seorang wanita mengenakan jubah merah yang sama memasuki tempat itu. Dia melihat inti merah yang mengambang di udara sebelum beralih ke salah satu pembudidaya yang mengendalikan formasi. Fueni, bagaimana keadaannya? Pria yang memiliki nama itu menoleh untuk melihat wanita itu dan berkata, beberapa ikan mungkin lolos dari jaring, tetapi mereka tidak akan terlalu diperhatikan di masa depan, Jana. Itu jelas nama wanita itu. Dia mengangguk pada laporan itu sebelum bertanya. Bagaimana dengan 7 kota yang terperangkap di dalam formasi perlindungan? Kami mengirim satu Nas Chancel Realem ke masing-masing dari mereka dengan sekelompok prajurit lainnya. Seharusnya tidak lama sebelum kami memusnahkan mereka. Jana merenung sebentar sebelum berkata, pastikan untuk menjaga formasi alami bekerja. Selama itu berdiri, kita harus memiliki cukup waktu untuk membangun diri kita sendiri. Orang-orang idiot di luar akan menyadari bahwa seseorang mengendalikan formasi alam dan akan berpikir mereka dapat menghancurkannya. Sial bagi mereka, itu tidak akan semudah itu. Jana kemudian melihat para pembudidaya lain di ruangan itu, baik itu laki-laki atau perempuan. Semuanya, kita sudah terlalu lama terjebak. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah saat itu. Ya, bus. Tiba-tiba, suara aneh datang dari Red Core, yang menarik perhatian semua orang. Pada saat yang sama, kulit Fueni menjadi pucat. Mustahil. Jana menatap Fueni. Apa itu? Pada akhirnya, Fueni hanya bisa berkata dengan senyum pahit. Seseorang membuat lubang besar dalam formasi perlindungan kita. Kamu bercandakan. Bab 486 Perubahan Formasi Alami. Jana terkejut dengan kata-kata Fueni. Apa? Itu tidak mungkin. Bahkan seseorang di alam transisi tidak akan bisa memaksa masuk dengan kekerasan. Tunggu, mungkinkah Yulian Sasamil itu? Fueni segera menggelengkan kepalanya. Itu jelas bukan Yulian. Formasinya tidak dihancurkan dengan kekerasan. Namun, aku tidak tahu apa yang digunakan untuk mewujudkannya. Jana dengan cepat menjadi tenang setelah mendengar itu. Tidak mungkin Yulian. Pertama-tama, hanya 1 hari telah berlalu di luar meskipun 10 hari telah berlalu di sini. Masih jauh dari cukup bagi para ahli Sasamil untuk tiba di tempat ini. Sepertinya ada beberapa cacat dalam formasi alam yang tidak kami perhitungkan. Fueni setuju dengannya. Itu berarti bahwa hanya para pembudidaya dari negara-negara sekitarnya yang bisa melakukannya. Dalam hal ini, itu masih baik-baik saja.
Paling-paling, hanya beberapa pembudidaya alam jiwa baru lahir yang seharusnya masuk untuk menyelidiki apa yang terjadi. Fueni kemudian melihat formasi di bawah kakinya sebelum bertanya. Haruskah kita mengubah formasi perlindungan alami? Jana merenung sebentar sebelum bertanya. Bukankah itu akan menguras energi inti alami jauh lebih cepat? Fueni mengangguk. Ya, namun, jika mereka sudah bisa membuka lubang ini dengan mudah, tidak ada gunanya membiarkannya seperti itu. Begitu aku mengaktifkan transformasi, sifat formasi akan berubah, belum lagi itu akan menjadi beberapa kali lebih tahan. Kami ingin menggunakannya untuk menahan Yulian jika dia muncul, tapi sepertinya kami harus melakukannya sekarang juga. Jana kemudian melihat ke arah tertentu di tanah saat dia merenungkan gagasan itu. Leluhur akan membutuhkan banyak waktu. Apakah kita bisa memberinya cukup? Fueni menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Namun, itu taruhan terbaik kami saat ini. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kami mungkin harus berusaha sekuat tenaga untuk membelanya selama mungkin. Namun, prioritas saat ini harus mencegah lebih banyak pembudidaya dari memasuki tempat ini. Fueni dan para ahli lainnya memandang Jana, menunggu keputusannya. Pada akhirnya, Jana menggertakkan giginya sebelum berkata, "Baiklah, silakan dan ubah formasi. Saya yakin leluhur tahu betapa ketatnya waktu dia, jadi dia harus melakukan yang terbaik saat ini. Kami hanya bisa berharap dia akan berhasil tepat waktu." Fueni mengangguk sebelum melihat semua ahli lainnya. Mulai. Dalam sekejap, beberapa batu roh dibawa keluar dan ditempatkan dalam formasi di tanah. Anehnya, masing-masing batu roh adalah yang peringkat 6. Hanya beberapa ratus batu ini akan cukup untuk membuat dua negara berperang jika perlu. Namun, mereka digunakan di sini tanpa peduli. Itu menunjukkan betapa pentingnya orang-orang ini berpikir tentang rencana mereka. Formasi alami ini telah ada di sini untuk waktu yang sangat lama. Keberadaannya dikaitkan dengan orang-orang ini dengan pola garis merah di tubuh mereka. Pada titik tertentu, mereka menemukannya dan memastikan untuk menyembunyikan inti formasi. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat formasi di bawah Red Core agar mereka bisa mengendalikannya. Namun, mengendalikannya saja tidak cukup. Itu harus mampu menahan semua orang untuk tujuan mereka sendiri. Sayangnya, inti merah ini terlalu kuat, keajaiban alam yang nyata. Karena itu, esensinya terus keluar-keluar. Esensi itulah yang membuat begitu banyak batu masput muncul di lembah. Pada titik tertentu, seorang kultivator memasuki lembah tanpa mereka sadari dan menemukan beberapa batu masput. Pada akhirnya, dia pergi dan menyebarkan informasi, yang membawa semua pembudidaya itu untuk mencari batu masput. Orang harus ingat bahwa batu-batu ini sangat penting bagi mereka yang berada di bawah Core dan Soul Fusion Realm. Bagaimanapun, itu adalah salah satu komponen utama dari Cross Realm Peel. Namun, begitu banyak pembudidaya yang berkeliaran pada akhirnya akan menemukan keberadaan inti merah. Secara alami, keberadaan formasi alam akan ditemukan juga. Rencana awal orang-orang ini adalah untuk tetap bersembunyi sampai waktunya tepat. Namun, mereka dipaksa untuk mengaktifkan formasi ketika mereka menyadari bahwa para pembudidaya mulai mendekati kebenaran. Tiba-tiba, inti merah mulai bergetar karena semacam energi biru datang dari formasi di bawahnya. Tidak lama kemudian, ledakan energi spiritual yang kuat keluar darinya dan melesat menembus langit. Begitu mencapai langit-langit formasi perlindungan, itu mulai menyebar keluar. Kembali ke masa sekarang, pasukan sekte dan keluarga kerajaan masih menunggu. Bagi mereka, baru 1 jam sejak tim mereka memasuki formasi. Adapun anggota Zuan dan sekte Dalamu, itu juga 1 jam sejak Rean dan Roan menghilang. Namun, mereka tidak bisa berpikir lama karena beberapa kekuatan dari Guntao, negara terdekat, muncul di sana. Salah satu dari mereka tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini, jadi dia keluar untuk berbicara. "Kochei, aku berbicara dengan saudaramu sebelum datang. Aku harap kamu tidak keberatan dengan kenyataan bahwa kita harus memasuki Jialin." Kochei menyipitkan matanya, tapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang membantu, Tus. Dengan situasi ini, akan menjadi bodoh bagi kami untuk mencoba menghentikan kalian datang. Selain itu, saya percaya bahwa negara-negara lain di mana penghalang merah ini dicapai juga menerima beberapa tamu." Tus mengangguk, puas. "Jadi,
Saya mendengar beberapa hal bagus sebelum tiba di sini. Sepertinya Anda memiliki cara untuk membuka formasi alam ini, kan? Maukah Anda membukanya untuk kami juga? Tentu saja, saya tidak akan memasukinya, hanya beberapa bawahan saya. Koce tampaknya tidak terkejut dengan itu. Mata-mata ada di mana-mana, mempertimbangkan berapa banyak pembudidaya yang dibawa oleh sekte dan keluarga kerajaan Jialin ke tempat ini. Satu atau dua orang yang memiliki koneksi dengan negara lain mungkin juga ada di sini. Baiklah, semakin banyak orang yang menyelidiki fenomena ini, semakin baik. Bagaimanapun, ahli keluarga Sasamil akan datang juga. Koce lalu menatap Droman. Maukah Anda membukanya lagi, Droman? Droman menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan saat dia berkata, jumlah kali saya bisa menggunakannya terbatas. Kecuali ada sesuatu untuk sekte dalammu kami, mengapa saya harus melakukannya? Ekspresi Tus menjadi gelap. Dia adalah seorang ahli Saint Realm, jadi mengapa Soul Forging Realm bertindak setinggi dan sekuat itu di depannya? Namun, Zuan dengan cepat muncul di sisi Droman sambil tersenyum. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengesampingkan masalah si kembar. Sekarang, Anda tidak bisa menyalahkan guru formasi kami untuk itu. Lagi pula, mereka perlu menghabiskan banyak batu roh dalam penelitian mereka. Saya yakin ahli Saint Realm seperti Anda dan saya tidak akan keberatan membayar beberapa batu roh untuk mendapat kesempatan masuk lebih dulu dari yang lain, kan? Lagi pula, bagaimana jika ada harta yang bisa diperoleh? Itu pasti sepadan dengan risikonya jika Anda hanya mempertimbangkan inti dari formasi alami ini. Tentu saja, jika Anda bisa masuk sendiri, maka Anda tidak perlu membayar apapun. Tus bukan satu-satunya ahli Saint Realm di kelompoknya. Namun, ini masih negara Jialin. Belum lagi Jialin memiliki keunggulan pada para ahli Saint Realm saat ini. Berapa banyak yang kamu bicarakan? Droman tersenyum sebelum mengangkat satu jari. Ini sangat murah, hanya 100 batu roh peringkat 5. Tus hampir muntah darah. Murah pantatmu. Bahkan Saint Realm akan merasakan sakitnya kehilangan sejumlah batu roh. Namun, dia segera memperhatikan tampilan para ahli Saint Realm lainnya dari negara Jialin. Mereka jelas menikmati penderitaannya. Tus berbalik untuk berbicara dengan dua ahli Saint Realm lainnya dari kelompoknya. Ternyata mereka sudah mencoba membuka lubang, tapi gagal. Master formasi mereka percaya bahwa mereka pada akhirnya dapat berhasil, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Seperti yang bisa dibayangkan, mereka tidak tahu apa yang diharapkan di dalam, jadi itu mungkin benar-benar perlombaan untuk harta sejauh yang mereka tahu. Waktu adalah sesuatu yang mereka tidak mampu saat ini. Akhirnya, ketiganya bergandengan tangan dan mengumpulkan 100 batu roh peringkat 5. Ini dia. Sekarang, buka. Droman tersenyum cerah saat melihat batu-batu itu sebelum mengangguk. Segera, dia dengan cepat membuat formasinya. Benar saja, ledakan lain terjadi karena kilat merah sebelum lubang besar muncul di formasi. Namun, pada saat inilah semua orang memperhatikan sesuatu yang aneh. Hei, lihat ke atas. Droman dan yang lainnya tampak saat penghalang merah itu tampak berubah warnanya. Itu masih merah, tetapi semacam cahaya biru redup sekarang menutupinya. Bersamaan dengan itu, kilat merah tampak menghilang karena digantikan oleh api merah dan biru. Ini, formasi alam sedang berubah. Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan hal seperti ini? Old Wong melihat perubahan formasi dan menyipitkan matanya. Begitu, memikirkan itu mereka. Droman memperhatikan masalah yang lebih besar. Semuanya, jika ada orang lain yang ingin masuk, pergilah sekarang. Metodeku hanya bekerja melawan tipe formasi petir alami yang spesifik ini. Setelah transformasi itu selesai, aku tidak akan bisa membukanya lagi, itu karena itu juga berarti kamu bisa terjebak di sana. Segera, mata semua orang berubah. Soul Forging dan Saint Realm Experts tidak akan memasuki formasi bahkan jika mereka tahu Droman bisa membukanya kembali, apalagi sekarang. Namun, itu juga membuat sulit untuk mengumpulkan orang yang mau masuk karena mereka mungkin akan benar-benar terjebak. Tidak hanya itu, tetapi mempertimbangkan kecepatan yang sedang diperbaiki formasi itu sendiri, mereka hanya memiliki beberapa menit untuk memutuskan sebelum lubang itu menutup sepenuhnya. Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan, tapi cacing tua baru saja menghilang saat mereka berbicara. Bab 487 aman untuk saat ini.
Kelompok Kalina menghadapi beberapa musuh di sepanjang jalan mereka di luar wilayah dalam lembah. Untungnya, mereka cukup kuat untuk menyingkirkan rintangan sendiri. Akhirnya, mereka menemukan sudut tersembunyi di mana Kalina dan Malaka bisa melihat kondisi Wano. Kalina lebih baik dalam keterampilan penyembuhan, jadi dia merawat Wano. Pada saat yang sama, kelompok Malaka dan Kuana melihat sekeliling untuk memastikan mereka sendirian. Kentucky cukup besar, jadi Kalina menyuruhnya menyembunyikan dirinya alih-alih berjalan-jalan. Tiba-tiba, Wano mendengus sementara Kalina menyembuhkan lukanya. Saat itulah dia membuka matanya, membiarkannya menyadari bahwa dia belum mati. Setelah melihat sekelilingnya, dia tahu bahwa mereka memang telah melarikan diri setelah pertempuran itu. Aku tahu aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu harus lebih peduli pada dirimu sendiri, tetapi aku sangat senang kamu mengabaikan kata-kata itu. Terima kasih telah membawaku pergi. Kalina menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tanpa Anda di sana, akan terlalu sulit bagi kami untuk melarikan diri dari pria realem inti dan jiwa fusion. Beberapa dari kami bahkan mungkin sudah mati. Wano menggelengkan kepalanya saat dia membantah. Yang lain mungkin memang mati. Namun, kamu dan temanmu itu berbeda. Jelas bahwa kemampuanmu jauh melampaui tingkat kultivasimu. Jika aku tidak salah, kalian berdua dan burung itu akan lolos terlepas dari kerugiannya. Petik 2. Kalina tersenyum sebelum berkata, lihat siapa yang berbicara. Kamu berada di tahap tengah dari inti dan soul fusion realm, kan? Meskipun begitu, kamu menunjukkan tingkat kekuatan yang jauh di atas tingkat kultivasimu dalam serangan terakhirmu itu. Aku tidak mengerti bagaimana kamu terluka seperti ini. Lampu merah awal seharusnya tidak menyebabkan semua kerusakan ini padamu. Wano tersenyum pahit saat dia berkata, biasanya memang begitu. Namun, aku tidak siap ketika aku terkena itu. Apa maksudmu? Wano membuang muka, berusaha menghindari kontak mata saat dia bergumam. Tidur. Mulut Kalina berkedut sebagai tanggapan. Mereka berada di tengah pertemuan dengan beberapa pembudidaya dari mana-mana. Siapa yang berani tidur di tempat seperti itu? Kemudian lagi, itu juga menjelaskan bagaimana lampu merah yang bisa dihindari seperti itu bisa meninggalkan luka parah di belakang. Ketika Wano menggunakan serangan terakhirnya, tubuhnya gagal menahan serangan balik, jadi dia pingsan. Apakah kamu tidak takut seseorang merampok atau bahkan membunuhmu saat kamu tidur? Wano tertawa. Aku tidak berpikir siapapun akan menyadari aku sedang tidur. Hahaha, hanya di antara kita, aku bisa tidur sambil berdiri dengan mata terbuka. Kalina tidak tahu harus berkata apa tentang orang ini. Anda aneh. Wano tertawa sekali lagi, tidak berusaha menyangkal klaim itu. Dia mencoba untuk bangun sekali lagi, tetapi tubuhnya masih terasa sakit di sekujur tubuhnya. Tetap diam. Ini akan memakan waktu lebih lama sebelum aku selesai menutup lukamu dengan skill penyembuhanku. Jika kamu memiliki beberapa pil penyembuhan, ini akan menjadi saat yang tepat untuk mengeluarkannya. Wano menggelengkan kepalanya saat dia berkata, percaya atau tidak, aku cukup miskin. Baiklah, tetaplah diam karena kami akan membutuhkan kekuatanmu jika kami disergap lagi. Wano mengangguk lalu memejamkan matanya. Dia juga menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk membantu menyembuhkan dirinya sendiri setelah itu. Sementara itu, di suatu tempat yang dekat dengan kota bernama Arolan, dua sosok muncul entah dari mana. Saat mereka muncul, mereka berada beberapa ratus meter di udara, jadi mereka langsung jatuh karena tarikan gravitasi. Secara alami, keduanya adalah Ryan dan Rowan. Setelah menggunakan 1000 batu roh peringkat 3, mereka berteleportasi sejauh mungkin dengan pangkat batu roh mereka. Jika mereka ingin berteleportasi lebih jauh dari 1000 km, mereka harus menggunakan batu roh peringkat 4 sebagai gantinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sister Orb hanya bisa mengontrol arah teleportasi, tetapi bukan tempatnya. Itu sebabnya mereka muncul jauh di atas tanah. Namun, Ryan dan Rowan segera mengabaikan ketinggian saat mereka mengamati sekeliling mereka. Pada tahap tengah dari alam formasi inti, mereka benar-benar bisa menahan jatuhnya level itu tanpa masalah. Untungnya, mereka tidak melihat siapapun di bidang pandang mereka saat mereka mendarat di tanah. Baiklah, kita sudah sampai. Kentucky ada di arah barat daya. Rowan mengangguk. Dia tampaknya telah berhenti bergerak. Namun,
Kita dapat mengatakan bahwa dia masih agak terlalu dekat dengan lembah itu. Ryan setuju dengan Rowan. Pokoknya, kami memilih arah ini karena akan dekat dengan kota Arolan. Lebih baik kami pergi ke sana untuk memeriksa bagaimana keadaannya sebelum menuju ke arah Kentucky. Kota ini akan memberi kami gambaran yang baik tentang bagaimana situasi di dalam formasi ini. Tepat ketika mereka hendak keluar, suara Sister Orb bergema di benak mereka. Hei, kalian berdua, mencari. Ryan dan Rowan kemudian melihat ke arah yang ditunjukkan Sister Orb. Benar saja, mereka juga melihat bagaimana formasi alam berubah secara tiba-tiba. Saudari Orb, apa yang terjadi? Orang-orang yang kami pikir mengendalikan formasi alami baru saja mengubahnya. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk itu, tapi saya yakin itu bukan formasi yang sama lagi. Itu hampir tidak bisa disebut formasi alami sekarang. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka menggunakan formasi alam sebagai model untuk formasi baru ini. Hanya saja inti energinya masih sama. Ryan mengerti apa yang dimaksud Suster Orb. Pada dasarnya, Anda memberitahu saya bahwa metode hubung singkat tidak akan berfungsi lagi. Benar. Nah, jika kalian berdua ingin pergi, itu tidak akan menjadi masalah karena penghalang itu tidak dapat menghentikan formasi teleportasi sirkuit. Namun, Anda seharusnya tidak mengharapkan bala bantuan dalam waktu dekat selain yang masuk lebih dulu. Si kembar mengangguk. Tidak apa-apa. Kami pada dasarnya membawa Kalina, Malaka, dan Kentucky bersama kami, dan itu sudah cukup. Karena itu, mereka berdua segera menuju ke arah kota Arolan. Mempertimbangkan percepatan waktu, mereka tahu bahwa setidaknya 10 hari telah berlalu di tempat ini. Jika memang ada musuh, Arolan mungkin sudah dikuasai sekarang. Mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa informasi. Bab 488 Bantuan saat terakhir. Sementara itu terjadi, tim pertama ahli realem jiwa baru lahir bergerak bersama dengan para ahli keluarga kerajaan. Di depan adalah satu-satunya pembudidaya Soul Forging Realem yang datang bersama mereka, Erbek Jialin. Mereka semua bergerak ke arah lembah sehingga mereka bisa memeriksa apa yang terjadi. Namun, mereka harus berhenti karena mereka juga melihat fenomena yang sama yang terjadi pada penghalang merah. Apa yang terjadi dengan penghalang? Tidak tahu. Sekali lagi, sepertinya itu bukan kabar baik. Tyria dan Julian saling memandang saat mereka merenungkan apakah mereka harus terus bergerak maju. Para pembudidaya alam jiwa baru lahir lainnya dari sekte lain juga melakukan hal yang sama. Saat itulah Erbek berbicara. Saya tidak tahu tentang Anda semua, tetapi kelompok Jialin saya akan terus bergerak maju. Jika Anda pikir Anda harus mundur, tentu saja, lakukanlah. Tanpa menunggu tanggapan yang lain, Erbek terus bergerak maju. Tyria dan Julian adalah yang pertama bereaksi. Mereka dengan cepat menoleh ke anggota Dalamu lainnya di belakang mereka dan bertanya apakah mereka ingin melanjutkan. Pada akhirnya, mereka semua memutuskan untuk tetap melakukannya. Lagan, Rohe, dan Sekte Lan juga memutuskan bahwa mereka sebaiknya melanjutkan sejak mereka berada di dalam. Tentu saja, para ahli Lan Sekte adalah orang-orang yang memiliki alasan terbaik untuk melanjutkan. Lagi pula, mereka baru saja menetap di Jialin, jadi mereka perlu menunjukkan kehadiran. Acara ini kebetulan memberi mereka kesempatan itu. Ryan dan Rowan cukup jauh di depan karena mereka menggunakan jangkauan maksimum dari formasi teleportasi sirkuit. Akhirnya, mereka sekarang cukup dekat dengan kota Aloran, memungkinkan mereka untuk melihat temboknya dari kejauhan. Namun, mereka tidak mendekat. Itu karena bahkan dari jauh, mereka bisa tahu ada yang tidak beres. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Ryan mengangguk sambil berkata. Mengingat situasinya, pintu keluar kota seharusnya penuh sesak dengan orang-orang. Lagi pula, mereka juga perlu menyelidiki. Fakta bahwa tidak ada orang di sana aneh. Rowan merenung sedikit sebelum berkata. Dapatkah keterampilan radar tersembunyi Anda mendeteksi sense spiritual dari tempat kita berada? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tidak, saya terus menjalankannya sejak kami tiba, tetapi sejauh ini tidak ada. Rowan mengangguk. Itu mungkin baik atau buruk bagi kita. Bagus karena tidak ada ahli realem jiwa baru lahir dengan indera spiritual yang cukup besar untuk mencapai tempat ini, dan buruk karena kota itu mungkin sudah dihabisi. Mungkin tidak ada orang di dalam lagi.
Ryan menghela nafas sebelum memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ayo gunakan skillku dan coba mendekati dinding tanpa terdeteksi. Jika semuanya berjalan ke selatan, mari kita langsung memasuki alam dimensi permata jiwa. Rowan setuju dengannya ketika keduanya segera pergi. Ryan hanya membengkokkan sense spiritual sejauh ini, tetapi sekarang juga membengkokkan cahaya, yang segera menyembunyikan si kembar dari mata telanjang. Rowan juga membantu dengan mengendalikan bayangan sebaik mungkin. Dan begitu saja, mereka mencapai tembok barat kota Aloran. Pada titik ini, Ryan akhirnya mulai merasakan kehadiran beberapa indera spiritual. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk melewati formulir keempatnya. Si kembar tidak menggunakan indera spiritual mereka sendiri. Lagi pula, bahkan Ryan tidak dapat mencegah orang lain di sekitar tingkat kultivasi mereka untuk merasakannya. Meskipun demikian, mereka bertindak cepat saat mereka melompati tembok. Saat itulah mereka melihat mengapa tidak ada orang di luar. Itu karena penduduknya semua mati. Ada mayat di mana-mana sejauh yang mereka tahu. Satu-satunya yang berjalan tampaknya adalah beberapa orang dengan pola merah aneh di tubuh mereka. Siapa orang-orang itu? Apakah itu tato? Saya tidak tahu. Namun, mereka sepertinya bukan tato atau semacamnya. Saya mungkin salah, tetapi saya merasa garis-garis itu adalah bagian dari konstitusi tubuh mereka. Rowan percaya penilaian Ryan dalam masalah seperti ini karena dialah yang selalu fokus pada pemulihan. Belum lagi Ryan telah melakukan tugas sekte di aula penyembuhan sekte beberapa kali juga. Rowan kemudian menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Sepertinya pembantaian itu dilakukan beberapa waktu lalu. Ryan menghela nafas sambil mengangguk. Orang-orang di bawah sana mungkin mencari korban selamat. Kota ini tampaknya cukup besar, jadi saya tidak akan terkejut jika mereka menemukan beberapa lagi tersembunyi di suatu tempat di dalam. Ryan dan Rowan kemudian saling memandang dan mengangguk. Mereka tidak punya waktu untuk orang-orang di kota ini, mereka juga tidak bisa melakukan apapun pada level mereka saat ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengabaikan fakta itu dan kembali ke rencana awal mereka, yaitu untuk mendapatkan informasi. Keduanya melihat sekeliling, mencari sasaran empuk. Ryan menyerahkan bagian ini kepada Rowan karena dia lebih baik dalam menilai kekuatan musuh tanpa menggunakan sense spiritual. Akhirnya, mata Rowan berbinar ketika dia melihat salah satu dari orang-orang itu. Yang itu, ayo pergi. Si kembar melompat turun dari dinding dan berjalan ke sasaran. Dengan keterampilan menekuk cahaya dan sense spiritual Ryan, tidak ada yang memperhatikan mereka lewat. Tentu saja, Rowan membantu dengan bayangan. Orang yang mereka tuju memiliki tombak di tangannya saat dia berjalan melewati mayat-mayat di tanah. Setiap kali dia melewati mayat, dia akan menusuknya dengan tombaknya. Itu adalah cara yang mudah dan cepat untuk memastikan apakah seseorang benar-benar mati atau tidak. Lagi pula, Anda tidak pernah tahu apakah seseorang menggunakan beberapa teknik agar terlihat seperti mereka sudah mati. Benar saja, metodenya sangat membantu. Sejauh ini, orang ini mampu mengidentifikasi dua kematian palsu di antara ribuan mayat yang dia periksa. Apalagi member lain yang juga melakukan hal yang sama. Ryan dan Rowan dengan cepat tiba di jalan tempat pria itu melakukan pekerjaannya ketika tiba-tiba, Ryan merasakan kekuatan hidup yang sangat lemah dari seorang bayi di tanah. Tidak hanya itu, pria itu bergerak tepat di sana. Kamu tidak bisa serius. Rowan bertanya apa yang terjadi, jadi Ryan menjelaskan melalui koneksi jiwa mereka saat dia segera berlari ke depan. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Rowan tidak bisa membantu tetapi mengutuk di dalam. Persetan, tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan skill yang sama dengan Ryan saat dia mengikuti di sisinya. Dia ingin terlebih dahulu menunggu kesempatan sampai celah dalam pemindaian indera spiritual muncul sebelum mereka menyerang. Namun, jelas bahwa Ryan tidak akan menunggu celah seperti itu. Tepat saat tombak itu hendak menembus bayi itu, tombak itu terkena sesuatu yang lain saat terlempar. Apa? Pria itu terkejut, tetapi dia segera mengerti bahwa seseorang telah menyerangnya. Namun, tepat ketika dia akan meminta bantuan, dia merasakan sakit yang hebat di bagian belakang kepalanya. Penglihatannya menjadi gelap setelahnya. Sebelum dia bahkan bisa mulai jatuh ke tanah, tubuhnya menghilang di udara. Itu bukan satu-satunya yang menghilang. Mayat, bayi itu juga menghilang pada saat yang bersamaan. Benar saja, Ryan tidak bisa membiarkan itu terjadi.
Rowan kemudian menatap Ryan sebelum berkata, seseorang pasti melihat orang ini menghilang dari indera spiritual mereka. Ayo pergi dari sini. Keduanya segera meninggalkan tempat kejadian segera setelah itu.